Oke, selamat sore ya Pak. Perkenalkan saya dari STMI Kaputama, nama saya Ahmad Fauzi dari akademisi dosen. Kebetulan kemarin mengikuti seleksi daripada pelatih ahli dan kebetulan memang sudah ada bimbingan atau BIMTEK, dinyatakan memang menang atau lulus dan sudah keluar juga SK-nya dari Dirjen Vokasi, dan saya ditugaskan ke beberapa sekolah yaitu termasuk di sekolah SMA Negeri 1 Kabanjahe. Nah, itu dia. Baik, saat ini saya dengan siapa Pak? Dengan Bapak siapa? Ada Pak? Saya Kepala SMA Negeri 1 Kabanjahe. Nama saya Edianto Bangun, Bang. Saya di SMA Negeri 1 sudah 1 tahun 7 bulan. Oh, sudah 1 tahun 7 bulan ya Pak di SMK ya? Di SMA. SMA, sorry, di SMA. Sebelumnya Pak, di mana Pak sebelumnya? Saya sebelumnya guru di SMA Negeri 2 Medan, 21 tahun. Di Medan. Oh, saya kemarin ada sharing memang kebetulan memang sama Pak Nazar kalau nggak salah ya. Pak Nazar sama ada Pak siapa yang di dekat SMA di daerah Pancing kalau nggak salah. Ternyata kenal sama Bapak, saya dikasih kontaknya. Oh, itu Pak Edianto ini dikasih saya. Oh, pantesan dari Medan juga ternyata. Iya, benar. Jadi itu ternyata. Oke Pak, gini, ini mau bincang-bincang ini sedikit. Kebetulan kan kita masih di pertemuan awal ini atau pertama dalam ya perkenalan ini, bolehlah kita sharing mengenai yang ada di sekolah Bapak itu, maksudnya sekarang ini kondisinya seperti apa gitu. Kebetulan kan kemarin sudah pernah ada kalau nggak salah PAIN ya, struktur nasional gitu. Ya. Di sana kan sudah mendampingi entah berapa kali, terus kira-kira hasilnya seperti apa gitu Pak misalnya. Boleh sambil di-sharing kan Pak atau cerita gitu maksudnya. Oke Bang, terima kasih Bang atas kesempatan yang diberikan. Boleh. Sebenarnya setelah kita melewati tahapan seleksi sekolah penggerak, begitu kita dinyatakan lulus, ya. Sebenarnya langkah awal yang dilakukan oleh katakanlah Kementerian lewat P4TK, ya. Pertama kita dulu mengikuti apa Bang? BIMTEK selama 10 hari. Itu yang pertama kali gitu kan. Ada BIMTEK ya. Dibimbing oleh struktur yang langsung dari P4TK IPA Bandung. Iya, ya betul. Setelah kita melewati BIMTEK selama 10 hari itu, ya. Maka berikutnya dilakukan juga istilahnya pelatihan terhadap komite pembelajar namanya, guru yang memang kita ajukan sama mereka satu bidang studi. Gitu. Nah setelah itu masing-masing dikatakan sudah selesai, maka langkah berikutnya kita melakukan sosialisasi atau rapat koordinasi dengan guru-guru kita di sekolah ini. Setelah itu kita melakukan yang namanya IHT. In-house training. Ya, in-house training. Itu sudah kita lakukan di SMA Negeri 1 Kabanjahe selama 8 hari, mengikuti struktur yang sudah disiapkan memang dari pusat. Ya. Kemudian itu kita diikuti oleh 18 guru mata pelajaran, ditambah dengan 9 fasilitator sebagai narasumber. Artinya orang yang sudah mendapat BIMTEK duluan akan menjadi narasumber di dalam IHT tersebut. Dan itu sudah kita lakukan selama 8 hari dan mudah-mudahan berjalan lancar. Nah, dalam kita melakukan IHT itu sebenarnya juga struktur programnya atau dan acaranya itu juga sudah disiapkan oleh kementerian. Nah, itu mulai dari pendidikan yang memerdekakan, kurikulum, kemudian capaian pembelajaran, terus dia ke perangkat ajar, asesmen, kemudian yang berikutnya adalah kurikulum operasional sekolah. Nah, kemudian yang terakhir literasi digital. Dan satu lagi materinya in-house training. Dan semua materi yang sudah kita paparkan dan yang memang sudah didapatkan di dalam in-house training itu langsung kita aplikasikan di dalam kegiatan sehari-hari kan gitu. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai sekolah penggerak itu termasuk kepala sekolah dan komite pembelajarnya, sudah kita lakukan. Sampai hari ini kita sebenarnya sudah sebulan yang lalu kita sudah menyiapkan yang namanya kurikulum operasional sekolah. Sudah ada, sudah sempat dibangun ya Pak? Sudah sempat dibangun ya? Ya, sudah sempat dibuat. Akhirnya sudah ada, kita tinggal apakan gitu. Oke, sudah. Ya. Artinya sebenarnya kalau sosialisasi, kemudian bagaimana cara membuat yang namanya kurikulum operasional sekolah ini, berulang-ulang kita sudah
ajarkan sama guru kita bagaimana mulai dari materi IKT tadi yang namanya capaian pembelajaran, kemudian ketujuan pembelajaran yang akhirnya nanti bisa melahirkan yang namanya modul ajar. Iya, betul, Nah, betul. Modul ajar itu sebenarnya nama lain dari RPP kalau di dalam kurikulum 2013. Dulu. Artinya kan memang harus diambil dari ATP-nya dulu ya Pak, alurnya seperti apa, tujuannya seperti apa, kan gitu ya Pak. Yang disiapkan oleh kementerian itu kan namanya capaian pembelajaran. Betul. Dari capaian pembelajaran itulah kita buat yang abang sebut tadi alur tujuan pembelajaran. Betul Pak, betul. Dari tujuan pembelajaran itu ya sama seperti yang selanjutnya sampai nanti ke asesmen juga di akhir dari apa itu gitu. Jadi gini Pak, setelah kan sudah banyak ini saya lihat yang sudah dilaksanakan sudah rame, terus sudah banyak. Itu juga berkat pendampingan dari PAIN kemarin ya mungkin ya Pak ya. Ya, benar. Tapi untuk tahap awalnya nih Pak, untuk tahap awalnya nih misalkan, kira-kira kalau sudah tahu semua gitu, harapannya gitu Pak, harapannya nanti ke depan seperti apa atau tujuannya realnya atau goalnya bisa dikatakan goalnya. Sepertinya kalau umpamanya sudah terlaksana semua atau di sekolah Bapak itu nanti harapannya seperti apa sih Pak gitu maksudnya? Kalau harapan kita tentunya seperti apa yang kita sudah buatkan dalam visi dan misi lah Bang. Nah, artinya ending dari suatu sekolah penggerak ini kan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Betul sekali. Nah, jadi langkah-langkah itulah yang kita lakukan sekarang khususnya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu kan ada yang disebut dengan proyek. Kalau kita perhatikan struktur kurikulum daripada sekolah penggerak itu, maka dia sudah dibagi 30 ke 33%. Itu memang masing-masing harus berbasis proyek. Nah, jadi sebenarnya untuk tahap awal sekolah penggerak ini sebenarnya kementerian sudah siapkan segala sesuatu yang kita butuhkan sebenarnya. Cuma kalau kita mampu buat sendiri, kita buat sendiri. Kalau tidak sebagai acuan, tidak bisa. Jadi kementerian juga sudah berikan sama kita 7 tema besar tentang proyek profil Pancasila itu. Kita mungkin untuk semester ini kita mungkin kerjakan 3 atau 4 barangkali akan Bang. Dan itu kita sudah suruh selesaikan sama guru masing-masing. Tentunya seperti yang kami terangkan tadi kan satu orang setiap bidang studi itu memang sudah kita lakukan BIMT oleh kementerian. Kalaupun enggak berbagian mereka di IKT kita juga sudah berikan apa yang kita dapatkan selama BIMT itu. Nah, jadi yang menjadi masalah sebenarnya buat kita Bang di awal-awalnya itu sebenarnya banyak yang jadi masalah di awal-awalnya. Karena struktur kurikulumnya pun di awal kan memang ada masalah, terakhirnya baru diberikan. Dulu di awal-awal kita juga enggak menjelas apa yang namanya proyek, bagaimana proses apa itu, tapi terakhir-terakhir kan Kemendikbud sudah sahuti apa yang kita pakai. Nah, kemudian kalau kita berbicara soal materi yang diberikan oleh Instruktur Nasional sebagai pendamping kita selama 4 kali, sebenarnya mereka juga enggak malah memberikan sesuatu sama kita, cuma mereka juga mengajak kita untuk sharing, bertukar pikiran, dan kalau ada masalah yang kita kurang pahami, kita ajukan pertanyaan, kemudian mereka juga yang bisa jawab, kalau tidak mereka juga simpan. Nah, ujung-ujungnya akan seperti itu. Jadi masalah yang ada sampai hari ini, kalau secara umum di SMA Negeri 1 Kabanjahe memang apa yang harusnya menjadi tugas dan tanggung jawab kita memang sudah kita laksanakan dan mudah-mudahan berjalan kalaupun tidak maksimal tetapi memang sudah berjalan seperti yang diinginkan sebenarnya Bang. Nah, cuma yang menjadi masalah sekarang ini kan sudah bulan 10 bulan 11 ini Bang. Masalah format raport untuk siswa kita gitu. Oh, nilai akhir ya Pak ya? Iya, format akhir. Ya, nanti kan dalam aturan ini kan ya mau ambil rapor lah, kita kan bentuk raportnya apanya, di mana bentuk, mana proyek, apakah proyek itu sama dengan keterampilan kalau di kurikulum 2013. Itu sebenarnya yang masih yang memang masih kita bingung gitu hari ini. Artinya setelah sudah disusun lah mulai dari kurikulum, pelatihan juga guru penggerak atau modul sudah proyek sudah ya pelan-pelan dilaksanakan walaupun belum maksimal. Artinya nanti ini sebenarnya kayak asesmen di akhir kan gitu ya Pak ya, penilaian di akhir itu pokoknya buku raport lah Bang, laporan seperti apa bentuknya. Nah, itulah yang jadi masalah sekarang ya Pak ya. Kalau dulu kan di raport kita yang lama kan ada yang namanya sikap, pengetahuan, keterampilan. Ya betul. Sekarang kalau menurut saya kan ada juga yang namanya proyek itu, apakah itulah yang merupakan sikap atau itu yang keterampilan. Kalau pengetahuan tentu enggak, jauh beda, istilahnya yang berbeda. Oke. Nanti kita ini akan bongkar ini Pak. Artinya ini tahap pertama, yang penting intinya kita sharing di awal, tahulah harapannya seperti apa, tujuannya seperti apa, dan problemnya atau masalahnya seperti apa. Nanti pelan-pelan coba kondisinya kita coba lakukan.
Nanti bisa Pak, kemungkinan di akhir bulan nanti bisa tatap muka ini. Mudah-mudahan di akhir bulan. Nah itu maksudnya. Ini nggak apa-apa, ini tahap awal kan, yang penting cerita dulu ya Pak ya. Jadi yang jadi permasalahan memang di nilai rapotnya itu malah ya Pak ya. Yang intinya malah di situ ya. Itulah artinya yang belum kita dapat formatnya. Ya. Nah kemudian yang berikutnya kan kadang kita sebagai kepala sekolah memahami, kemudian katakan membagi dan mereka juga dapat ya, tapi yang memang kendala kita merubah mindset, itu pola pikir guru itu supaya mereka bisa mengikuti alur sekolah penggerak ini. Kadang-kadang memang masalah Bang. Seperti saya misalnya di SMA Negeri 1 Kabanjahe ini kan, yang saya dapati kemarin kan tugas guru itu kan mestinya mendidik, mengajar dan melatih. Betul Pak. Nah, jadi yang saya lihat kemarin, mereka domainnya hanya dominannya hanya ke mengajarnya. Mereka mementingkan yang namanya hanya pengetahuan, ilmunya saja, rumusnya saja kan gitu. Nah, sementara harapan sekolah penggerak itu sebenarnya bukan itunya gitu. Kalau saya perhatikan struktur kurikulum itu, saya lihat bagaimana tahapan mulai dari awal, apalagi yang menyangkut tentang proyek profil Pancasila itu, malah ke sana sebenarnya guru itu diharapkan lebih dominan ke mendidiknya. Betul. Mendidiknya, bukan mengajarnya. Nah, jadi kalau selama ini guru kita ini mengajar, memberikan rumus, melatih bagaimana supaya anak itu lulus, katakanlah dengan nilai yang bagus, masuk Senampaten atau masuk yang namanya UBPTN, itu aja yang terpikir guru itu. Jadi kalau yang saya tangkap, yang namanya sekolah penggerak ini kan belajar itu atau mengajar itu kan harus berbasis kemampuan siswa. Ya. Betul. Sampai saat ini memang mungkin karena waktu atau mungkin karena tes, saya rasa guru ini belum bisa memetakan. Belum paham dia bagaimana yang disebut mengajar berdasarkan kemampuan siswa yang ada gitu. Iya, ini memang kebetulan saya kan sudah beberapa kali nih Pak, ya ini sedikit sharing ya Pak, coach ataupun ya tukar pikiran lah bisa dikatakan. Sama kemarin di Laurakit SMA swasta itu juga sudah saya diskusi juga, sama masalahnya juga hampir sama, tapi banyak yang di sana kayaknya. Kalau di sini saya nilai, saya kunci tadi ada nilai raport dan pengembangan pola pikir guru kan gitu ya Pak ya. Nah ini nanti juga pelan-pelan dengan adanya penguatan komite ataupun pembentukan lokakarya nanti di daerah Karo, nanti kita buatkan dengan kumpulnya lah beberapa PA dan dinas juga diundang nanti. Nah dari sini nanti ya mau nggak mau guru itu harus merubah mindset jadinya Pak, pelan-pelan tapi pelan-pelan di sini kondisinya. Artinya apa? Artinya memang kalau zaman dulu kan namanya Pak kurikulum kayak KTSP itu ya Pak. Ya, baru masuk ke K13. Pelan-pelan hilang sendiri. Nanti takutnya di K13 ini ke paradigma baru ini juga lama-lama takutnya menghilang sendiri K13 pelan-pelan. Tapi sekarang ini memang masih tidak diwajibkan atau tidak diwajibkan di PSP. Tapi mau nggak mau harus mengikuti gitu Pak. Karena apa? Di PSP ini ada kombinasi tentang IT-nya. Ya. Ada IT-nya. Kalau kita digital, berbasis digital. Kalau nggak kita ikuti, mau nggak mau nanti gurunya ketinggalan. Kita mengajar secara holistik bisa dikatakan gitu, beraneka ragam kemampuan, tidak hanya terpacu pada satu wacana ataupun buku ajar aja misalkan. Boleh belajar menggunakan game misalkan aplikasi, tapi yang penting di sini mendidik secara ya penerapan teknologi. Nah seperti itu kan gitu ya Pak ya intinya. Nah itu salah satu memang kewajiban pelan-pelan nanti kita terapkan melalui penguatan komite sekolah dan ada lokakarya, sehingga nanti ya pelan-pelan harus, tapi ya gurunya harus diikuti Pak, wajib mengikuti supaya mereka paham itu, pelan-pelan bisa merubah daripada banyak sebenarnya perubahan antara kurikulum 13 dengan Pak betul sekolah penggerak ini Pak. Khusus kita kan kalau dulu kita masih berbicara tentang katakan ujian nasional, kan sekarang asesmen nasional namanya kan. Iya betul. Guru itu kalau mau jeli mau mengikuti sebenarnya sangat jauh bedanya. Konten daripada kurikulum 2013 itu dengan kurikulum operasional sekolah penggerak yang sudah kita susun ini. Nah makanya saya bilang tadi, kalau menurut saya memang bagaimana seorang kepala sekolah sanggup mengubah mindset pola pikir guru itu sehingga dia mengikuti perkembangan dan tidak alergi terhadap perubahan. Karena biasanya kan kita sudah berada di zona nyaman. Kita merasa kalau sudah ada buku kita ajar,
kita buat ujian sudah selesai. Sudah selesai. Sementara kalau kita tidak ikuti perkembangan, kalau itu kita lakukan, maka kita akan jauh ketinggalan gitu. Iya. Saya rasa kalau seperti yang Abang bilang tadi, menurut saya memang salah satu cara Mas Nadiem Makarim ini untuk mengubah kurikulum, nggak disebut namanya merubah kurikulum supaya jangan ada riak, saya rasa inilah caranya. Dia mengubah kelas menjadi puzzle gitu kan. Pas itu Jadi Pak. kalau kita kaitkan dia dengan katakan misalkan mengajar atau belajar sesuai dengan karakteristik atau sesuai dengan kemampuan siswa tadi, maka namanya ada fase. Jadi kalau fase A kelas 1 2, fase B 3 4, fase C 5 6, fase D SMP. Kalau SMA kita kalau yang kelas 10 masih ada sekarang namanya fase D. Ya betul Pak. Nanti kelas 11 kelas 12 namanya fase E. Orang yang berada dalam satu fase sama artinya dengan berada dalam satu kelas yang sekarang, tapi bisa jadi nanti dia kelas 11 kelas 12 dia sama-sama fase E. Disitulah anak itu. Jadi guru itu memang harus sanggup mengajar di dalam satu kelas yang memang katakan tingkatan kelas atau tingkatan umurnya sama, tapi materi atau pembelajaran yang mereka dapatkan harus bisa dibedakan. Betul. Jadi kendala utama memang yang kami hadapi waktu kami di sini, walaupun memang ada juga kami punya pendapat itu tadi Bang. Bagaimana kita mengklasifikasikan atau mengelompokkan supaya siswa katakanlah 36 satu kelas tahu kita, oh ini kemampuannya berdasarkan kemampuannya ini. Beda-beda kan itu. Ya, atau gaya belajarnya ini. Pasternya. Kemudian guru waktu mengajar itu, guru itu bisa enjoy kan gitu. Kalau lihat siswa lasa, oh ini rupanya kinestesi katanya kan. Tidak monoton ya Pak ya, biar nggak bosan gitu maksudnya. Ya, jadi kalau kita suruh misalkan anak membaca, ada yang suka dalam hati, ada yang suka misalkan mengeluarkan suara, oh yang ini visual, yang ini auditorial kan gitu. Kalau guru itu mau berubah kemudian kaya mau belajar tentang itu kan akhirnya suasana kelas itu jadi adem gitu. Jadi kan enggak, guru sekarang kan enggak. Kalau dia ngajar matematik kemudian jumpa anak bodoh matematik, dia terus menjudge anak itu bodoh gitu. Enggak tahunya rupanya anak yang dijudge bodoh itu padahal anak masa depannya yang paling cerah. Katakan dia suka main bola aja atau nyanyi aja contoh ya kan Bang. Jadi memperkaya pandangan yang dimiliki oleh guru itu saya rasa kalau kami memang sering lakukan peningkatan kompetensi guru. Di samping itu kalau kami berdiskusi di dalam MGMP kami juga selalu memang berusaha untuk bagaimana guru itu supaya ya ikuti irama sekolah penggerak kan gitu. Iya, mau nggak mau Pak harus diikuti Pak, kalau nggak ketinggalan sendiri. Iya. Karena program pemerintah ini kan waktu dekat ini 2025 mungkin sudah semua sekolah penggerak. Iya, betul Pak. Nah, itu kan artinya otomatis kurikulum yang lama tertinggal tanpa disadari sudah kurikulum. Sama yang kayak kemarin ya Pak, KTSP sama K13. Kan lama-lama hilang sendiri. Memang nggak langsung dimatikan tidak, tapi pelan-pelan hilang sendiri jadinya kan gitu. Ya, pokoknya kalau sudah berjalan sekolah itu 3 tahun hilanglah kurikulum. Kayak kami sekarang kan 2 kurikulum kami. K13 sama KOSP ini. Oh iya. Kalau untuk apa Pak kemarin untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang sudah dijalankan itu seperti kayak kurikulum kah atau pembelajaran berbasis proyek itu maksudnya baru misalkan ada sedikit perancangan modul, nah itu seperti itu. Ada nggak kira-kira ya Pak situasi yang sulit atau apa, entah tidak sependapat mungkin guru-guru atau gimana itu maksudnya Pak, masalah lah bisa dikatakan seperti jadi, itu Pak. Kalau secara umum di SMA Negeri 1 Kabanjahe ini itu berjalan seperti apa Bang, tapi yang namanya memulai kan nggak bisa sempurna kan. Iya betul. Artinya kalaupun kita suruh gurunya membuat modul project, mereka juga sudah siapkan. Walaupun mungkin sebagian masih ATM namanya, amati tiru modifikasi dari apa yang diberikan oleh pemerintah itu. Iya betul. Tapi sewaktu kita menyusun jadwal, di jadwal itu kan kita buat beda dengan yang dulu. Kalau ini kan memang proyek itu kan memang karena dari struktur kurikulum dan 33%, katakan kalau matematik 4 les dia katakan pengetahuannya mungkin 1 les itu proyeknya dan itu kita jadwalkan. Dan setiap guru kita yang sudah membuat modul ajar tentang proses proyek Pancasila itu pasti ada outputnya, ada hasil kan hasilnya. Gitu. Jadi langkah-langkahnya kapan dilakukan, berapa lama, apa yang diharapkan itu sebagian sudah lagi berjalan gitu. Artinya kan walaupun mereka komplain, tapi kalau itu memang merupakan suatu aturan memang harus kita tegaskan mereka harus ikuti. Walaupun tak sempurna, saya rasa seperti yang saya katakan di awal tadi, Bang. Secara umum kita berjalannya, walaupun memang hasil mungkin ya tidak bisa maksimal kali. Tapi nggak ada masalah ya Pak ketika diskusi berjalan sama, karena kan mengumpulkan guru semua ini pembuatan modul. Tidak ada masalah ya perdebatan atau apa gitu. Kalau masalah yang dikatakan masalah benar-benar masalah sebenarnya nggak ada Bang. Cuma saja seperti yang saya katakan di awal tadi. Ada saja guru nyeletuk ya kan. Ini apa lagi ini katanya kan. Ini apa yang kita dapat dari sekolah penggerak itu buat kita secara pribadi. Terus itu kan seringnya kan. Itulah makanya kita tadi bilang merubah mindset itu kan.
bagaimana mengembalikan rohnya pendidikan ini ya seperti yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara itu ya kan. Ya belajar dengan hati. Kalau selama ini kan guru itu enggak lagi ing ngarso, ing madia, tuturi kan gitu. Ki Hajar Dewantara ya. Iya, jadi itu. Jadi kalau menurut saya memang saya bawa ke SMA Negeri 1 ini dari Medan tuh saya beranjak kemarin karena kebetulan memang sudah Covid. Kalau saya memang yang mau saya itu konsep karakter. Kalau dulu ingat Abang waktu masih Menteri Pendidikan kita Anies Baswedan. Oh ya, Pak Anies. Penumbuhan budi pekerti namanya, sampai ada buku sakunya apa yang harus dilakukan anak dari rumah sampai di sekolah, selama di sekolah bagaimana kalau pulang. Hal-hal yang simpel sederhana itu memang Bang memulai kalau merubah karakter itu kan di samping butuh waktu yang lama kan dia memang butuh pembiasaan dan memang harus dilakukan rutin gitu. Rutinitas. Supaya dia bisa menjadi suatu tradisi baru. Itulah yang sedang kita lakukan dan memang seperti yang saya katakan sama Bang tadi. Yang namanya memulai sesuatu yang baru selalu saja ada tantangan, hambatan. Tapi kalau saya yakin ya mungkin setelah ini berjalan 1 tahun, kemudian tahun kedua sudah 2 tingkatan kelas 1, kelas 2, saya rasa guru ini mau tak mau harus mau. Mau nggak mau harus dijalani. Ya, jadi kan kita mulai perlahan-lahan arahkan ke sana. Oke lah, kalau dia punya masa kerja katakan 4 atau 5 tahun lagi aja, dia kan sudah berada dalam sistem yang baru. Kalau dia tidak bisa berbaur dengan sistem itu, maka dia akan keluar dari sistem itu. Kira-kira itu konsep yang sering kita tawarkan sama guru kita, sehingga perlahan-lahan guru kita memang sudah mulai, ya kalau dulunya berontaknya 80%, dah tinggal 60%, 40%, ini kan sudah 3 bulan juga ya kan. Nah, jadi secara umum saya rasa ya semakin hari ya semakin bisa diikuti gitu. Oke. Gini Pak, kalau misalkan ini kan sudah saya lihat sudah beberapa ini sudah dikerjakan, sudah bagus kalau menurut saya. Kalau untuk rencana ke misalkan 3 bulan ke depan nanti, rencana Bapak mau ngapain ya Pak? Ketika kan sudah berjalan ini, artinya harus ada acuan lah ke depannya ini. Mau ngapain ya gitu, minimal 3 bulan ke depan inilah kira-kira cocoknya, apakah harus sudah diterapkan semua guru harus mempunyai ini komitmen atau gimana itu maksudnya Pak ke depannya? Saya rasa seiring dengan berjalannya waktu dan memang kita juga kan sudah punya konsep, kita kan sudah buat modul ajar kan bukan sampai sekarang kan memang dia tahapannya kan sampai 1 semester ya. Iya Pak. Ini program yang mau kita capai dalam 1 semester ini sebenarnya sudah ada, tinggal saja bagaimana kita mengevaluasi perjalanannya supaya jangan keluar dari apa yang sudah kita harapkan. Iya sih betul. Jadi kalau istilahnya katakan program 3 bulan ke depan, sebenarnya program itu dari awal program 1 semester itu sudah kita susun, sudah ada. Ya. Kita kan katakanlah seperti kita kalau katakan mau melakukan supervisi kan gitu. Kan awal guru kita, aku nanti supervisi bulan 4 katanya misalnya, kita begitu tiba bulan 4 ya kita datang kan gitu. Jadi kan ini masing-masing guru kita kan sudah punya modul project. Ya, Pak. Dan masing-masing itu sudah ada waktu yang ditentukan berapa lama dan kapan pelaksananya. Ini makanya ada yang sebagian sudah berjalan, ada yang mau berjalan, ya ada juga sebulan ke depan kan. Jadi itu sembari itu berjalan, kita tetap selalu mengadakan rapat atau koordinasi. Kita kan baru ini minggu ketiga mulai tatap muka. Waktu kita belum tatap muka, setiap hari Senin kita lakukan yang namanya rapat dengan guru mengevaluasi apa yang kita lakukan selama 1 minggu itu, Bang. Itu kita lakukan rutin setiap minggu, pengganti upacara. Waktu kita masih daring, dan itu sebagian besar kita rekam. Nah, rekam juga seperti yang Abang buat ini. Jadi kalau mau saya lihat misalkan materi briefing katakan Senin 4 minggu yang lalu, udah ada, 5 minggu yang lalu ada. Semua ya Pak, agendanya ya. Jadi kita lakukan itu, ya tentunya kita berdiskusi dengan guru kita, apa masalah kendala yang dihadapi mereka, dan memang apa yang mau kita capai dalam 1 minggu itu, artinya kita selalu melihat 1 minggu kita lalui, mana yang ada masalah itu kita cari jalan keluarnya. Kalau yang sudah berjalan ya normal ya kita tingkatkan kan gitu. Dan selalu aja memang ada selalu materi yang namanya perubahan mindset tadi Bang, kebentukan karakter itu kan gitu. Bagaimana supaya guru itu. Saya berulang kali kasih sama guru saya contoh asesmen itu lah Bang. Asesmen itu memang sangat jauh berbeda dengan yang selama ini kita namakan dengan ujian. Kalau belajar sesuai dengan kemampuan anak yang saya tahu dan yang saya pikirkan seperti ini. Jadi kalau ini ada 2 anak, dia melakukan asesmen pada saat yang bersamaan, misalkan kelas 10 atau kelas 11 kan sekolah penggerak kan 2 yang 2 tingkatan yang ikut asesmen. Jadi kalau ini si A, ini si B, mereka mungkin di awalnya mendapat soal yang sama gitu. Nah, kalau si A bisa menjawab, dia naik level. Tapi kalau si B nggak bisa jawab, dia tidak naik level. Tetapi dia akan mendapatkan soal yang setara dengan itu di soal berikutnya gitu. Nah, sehingga nanti di akhir setelah waktu habis itu, mereka ini bisa mendapatkan grade yang berbeda. Itu yang saya pahami asesmen itu. Itulah menurut saya belajar sesuai dengan kemampuan anak.
Iya. Makanya hasil dari AIN itu kan ada 4 tingkatan, nanti ada yang satu perlu intervensi, entah apa macam-macam lah kan Iya. gitu. Nah, itu yang nggak pernah dipahami oleh guru ini, karena dalam pemikiran dia itu kalau kita lakukan ujian dalam satu kelas karena gurunya sama, tingkatannya sama, soalnya juga harus sama. Jadi kalau misalkan 36 ya 36-nya, kalau 10 soalnya sama Sama semua. nomor diputar kan gitu. Iya, betul. Jadi itu kan dari awal memang mereka, dan kita juga ajarin mereka di mana linknya, belajarnya kemana kan gitu, dan lihat apa yang harus dilakukan. Guru kita juga sudah mulai kita arahkan pelan-pelan untuk pembuatan asesmen yang namanya asesmen kelas, penggantian ujian dulu, istilah-istilah yang baru itu sampai kita tekankan, dia berikan contoh, kita usahakan supaya dia sudah mulai melek mengarah ke sana walaupun belum sampai ke sana gitu. Itu ya, Pak. Betul. Karena di sekolah penggerak ini sebenarnya ada seperti kayak 3 asesmen, Pak. Yang kayak misalkan ada formatif, ada sumatif, dan ada diagnostik. Nah itu kayaknya harus ditekankan juga nanti gitu ketika pembelajaran berlangsung. Artinya untuk mengetahui kemampuan siswa itu sampai mana kan gitu ya, Pak ya. Nah itu tujuannya seperti itu. Artinya betul juga yang Bapak katakan tadi, fase per fase, supaya melihat kemampuan siswa itu seperti apa gitu, karakternya seperti apa. Nah itu dia. Jadi waktu kita bertemu dengan IN itu juga kita pertanyakan asesmen yang abang bilang yang 3 itu, asesmen diagnostik itu kan kita mencoba melihat kemampuan awal yang dimiliki siswa itu sesuai dengan kemampuannya. Di situ kita dulu kan sedikit agak kendala, tes apa yang kita buat, gimana caranya kan gitu. Ya, tapi akhirnya kalau juga nggak ada katakanlah misalkan kesimpulan, nggak ada tes yang katakan akurat atau baku, kita juga ya lakukan sepengetahuan yang kita miliki seperti yang saya katakan tadi kan. Iya, betul. Dan bisa saja kita lakukan kalau untuk melihat gaya belajar anak, melihat sampai kemampuannya di mana, bisa juga kita teskan psikologi kan gitu. Iya, Pak. Untuk kelas 10 ini juga kebetulan sampai hari ini kan nggak ada lagi yang namanya peminatan, nggak ada yang namanya IPA, IPS atau bahasa gitu. Oh, sudah nggak? Tidak ada. Makanya kita tadi berbicara soal bagaimana soal bentuk format raport atau asesmen itu. Oh iya, Bapak. Apakah yang dulu namanya sikap, kepengetahuan, keterampilan juga masih istilah yang sama. Kemudian mereka ini kan nanti begitu sudah mau naik ke kelas 11, baru mereka dilakukan yang namanya tes. Tes menentukan minat bakat mereka, supaya waktu mereka naik ke kelas 11 ini, dia bukan berdasarkan peminatan seperti yang dulu namanya jurusan, tapi mereka dikelompokkan ke namanya yang kelompok mata pelajaran. Jadi kalau ini misalkan si A, kita lakukan tes katakan misalkan minat bakat, kemudian bakal masuk apa dia nanti di kuliah. Nah, ini anaknya sudah kita persiapkan. Contoh, ya kalau ini si A, katakan misalkan mau jadi dokter lah, kedokteran kan gitu, Bang. Jadi waktu kita tes itu memang sesuai, maka anak ini sewaktu naik kelas 11 akan memilih kelompok mata pelajaran. Dia bisa dari kelompok IPA, misalkan diambilnya karena mau kedokteran biologi sama matematik, dan dia bisa ambil dari kelompok IPS atau dari kelompok bahasa itu. Katakan penunjang untuk kedokteran itu mungkin bahasa Inggris dengan apa gitu. Jadi nggak ada lagi yang namanya jurusan, Bang. Siswa itu dikelompokkan berdasarkan kelompok mata pelajaran namanya. Oh gitu sekarang ya, Pak, perubahannya ya? Ya, beda nyata. Maka saya rasa kalau sekolah biasa pindah ke sekolah penggerak kayaknya nggak bisa gitu. Harus mereka melakukan apa namanya itu, Bang. Kalau kita misalkan pindah kuliah kemudian harus ada matrikulasi namanya. Oh iya, penguatan sebenarnya, Pak ya. Karena kalau di kurikulum R3 habis kan udah dari kelas 10 sudah ada IPA, ada IPS. Ya. Jadi kalau misalkan katakan mau pindah kemarin nanti dia naik kelas 11 atau katakan kelas 10 semester kena dia pindah dari jurusan IPA, itu selama kelas 10 dia kan nggak belajar IPS, Bang. Geografi, IPS nggak dipelajari. Kita pelajari. Karena katanya materi kelas 10 SMA sekolah penggerak itu sama dengan materi SMP kelas 9. Oh, itu di situ dia perlu. Iya, di situ pengembangannya. Kalau untuk apa, Pak? Tadi kan sedikit masalahnya itu kembali ke saya berulang kali kayaknya menyimak ini dari cerita Bapak tadi, kembali memang ke nilai rapot ini. Saya lihat nilai rapot baru ada, itu paling intinya karena kita kan paradigma baru ini, perubahan kurikulum baru ini. Kalau dari segi pemikiran Bapak, kira-kira kalau dari Bapak kayak mana gitu, Pak, maunya seperti apa sih ini teknisnya gitu? Apakah nanti di akhir semua tercluster apa gitu, maksudnya terkelompokkan gitu? Seperti apa itu? Kalau pendapat saya tentunya sangat erat kaitannya dengan asesmen. Sekarang ada namanya asesmen kelas. Kan kalau dulu ada UN untuk nasional, sekarang kan
AN namanya, UN diganti AN, asesmen nasional. Dan itu pesertanya hanya 45 orang, dibuat 55 sebagai cadangan. Kalau untuk sekolah yang ke-13 itu siswanya kelas 11. Tapi kalau untuk sekolah penggerak kebetulan siswanya harus 2 tingkatan. Karena untuk kelas sekolah penggerak itu kan siswa itu dilakukan asesmen itu di kelas 10. Kita untuk tahun ini tadi 2 tingkatan kita, kelas 10 dan kelas 11. Kalau dalam pemikiran saya, mungkin asesmen itu dia kan juga dimulai di awal semester di masih kelas 10. Rasa ini salah satu alat yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui pengetahuan anak gitu. Betul. Itulah yang belajar sebagai orang. Cuma permasalahannya ini kan orang yang dipilih 50 ini kan yang pilih kan kementerian. Ya, betul. Nah, dia yang pilih. Dan apa kriterianya, yang penting sampel diambil random, acak. Tapi apakah itu bisa mewakili, itu yang nggak bisa kita katakan kriteria apa yang dilakukan oleh menteri itu. Karena ada masalah, saya lihat yang dipilih mereka itu kadang sama seperti saya lihat di Siantar itu jadi masalah. Yang dipilih itu rupanya yang rumahnya jauh 30 km, 20 km, waktunya mepet, suasana hujan, kemudian PTM juga belum dilakukan, orang tua juga resah. Sampai ada yang kepala sekolah dipecat di Siantar sana gara-gara anaknya nggak datang kan gitu. Jadi itu saya rasa sisi negatifnya. Tapi kalaulah seandainya tadi misalkan pemerintah itu mau melakukan, kalau dulu UN kan dilakukan di akhir, jadi semacam apa? Kalau sekarang kan dilakukan di awal. Di awal ya. Di awal ya kan. Tapi kalau itu dilakukan tadi untuk semua siswa, walaupun itu tujuannya bukan menilai siswa, bukan mendapatkan nilai siswa, tapi nilai sekolah. Ya. Tapi saya rasa itu juga yang perlu kita pahamkan sama guru-guru kita. Selain AN itu ada namanya AN kelas, asesmen kelas namanya. Asesmen kelas. Jadi kalau saya lakukan sekarang, saya coba mempublikasi atau coba mensosialisasi sama guru, supaya guru itu pertama tahu jenis model soal yang baru, yang kita sebut dengan asesmen kelas itu dulu yang pertama. Nah, kemudian tentunya sama seperti yang saya katakan tadi, karena kurikulumnya sudah ada yang namanya proyek, tentunya kan proyeknya kan diujiankan juga. Iya, harus. Apakah memang proyek itu saya rasa tidak ada ujiannya karena memang mereka sudah acting langsung karena itu namanya proyek. Katakan misalkan masalah demokrasi, kalau dulu mungkin guru hanya cerita teori di kelas, siswa kita kebetulan untuk materi katakan kalau proyeknya masalah demokrasi, memang mereka langsung ke dewan, sudah di sana mereka berdiskusi dengan anggota dewannya. Sampai langsung ya itulah namanya menurut saya itu proyek langsung memang. Dan harapan pun kalau menurut saya proyek ini sebenarnya bukan belajar di kelas, walaupun memang harus di kelas. Kalau kita tinjau juga ke perguruan tinggi kan Mas Nadiem Makarim ini, karena kebetulan menterinya juga sudah sama kan, ada rencana mereka bahwa itu tidak selalu di kampus, tidak ke lapangan juga boleh. Jadi SMA itu sebenarnya sudah diawali. Yang saya senangnya dengan sekolah penggerak ini itu pada saat mereka mau naik kelas 11 tadi. Artinya anak-anak itu begitu masuk kuliah, sebenarnya mereka sudah belajar semester 1, semester 2, materi kuliahnya di sekolah ini. Karena memang mereka ini sudah disetting sedemikian rupa, memang mereka tidak akan pindah lagi. Jadi kalau mereka memang sedapat tes tadi katakan minat bakat tadi memang cocok dia ke kedokteran sesuai dengan minat bakatnya dan anaknya setuju, maka yang kita bekali di sini, bekalannya masuk semester 1, semester 2, yang semua mengarah ke kedokteran yang diberikan, dasar-dasar kedokteran itu apa gitu. Iya. Itu rasa yang matching. Ya, itu saya lihat kalau dibandingkan dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya IPA IPS anak udah tamat kelas 3 pun mau tanya mau kemana pun ya ikut lihat orang nanti kan gitu, kemana orang banyak ke situ gitu. Karena memang tidak ditentukan oleh pemerintah itu caranya, ini kayaknya ditentukan gitu. Ya, nanti akan ada satu, saya rasa jangan-jangan nanti pemerintah ini lakukan tes untuk penjurusan itu gitu, semacam di program. Iya. Ya, kedepannya memang kayaknya bakal seperti itu Pak memang. Tapi intinya mengenai rapot tadi, mengenai rapot nilai, kalau saya tangkap ini menyesuaikan dengan asesmen ya Pak ya, menyesuaikan dengan asesmen lah kondisinya seperti apa itu maksudnya. Kalau misalkan tapi saya rasa kalau format umum mungkin dalam waktu dekat udah dikeluarkan pemerintah itu nanti bulan 11 pertengahan. Tapi ini kan sudah ada. Iya, ini kan sekedar sharing Pak, makanya itu ya arahnya. Ya. Format penilaian atau format raport kira-kira gitu. Sama seperti yang saya katakan dulu. Kalau dulu kan ada pengetahuan, ada keterampilan, harus kita uji dua-dua. Kalau sikap kan ada sikap yang istilahnya kita lakukan hanya seiring dengan berjalannya tanpa memang melakukan tes tertulis. Bisa saja melakukan pengamatan, penilaian diri atau penilaian rekan, mungkin ya bisa berjalan kan gitu. Sekarang format di sekolah penggerak itu, nah dia di samping pengetahuan tadi yang didapat dari capaian pembelajaran itu, yang proyeknya ini kemana? Apakah ini juga ikut atau gimana? Apakah misalkan masuk di intrakurikuler atau apa ekstrakurikuler misalkan ya Pak ya?
bisa atau masuk di situ misalkan sama kan. seperti, sama seperti saya katakan tadi, Mas. Bisa jadi yang namanya proyek ini nggak lagi diujiankan, karena memang mereka sudah lakukan langsung, ya kan. Jadi sudah ada hasilnya, atau hasilnya itu yang kita tinggal pindahkan. Nah, kan sama juga dulu pemerintah ini kan begitu juga. Kadang kalau olahraga seni dia beda ujiannya, pokoknya dia udah di lapangan lah. Kalau memang namanya ya olahraga, ya kan, Pak. Nggak mesti harus di kelas. Itu yang memang kita tunggu sampai saat ini, format penilaian. Siap, betul. Sudah dapat ini Pak. Sebenarnya kalau project memang kondisinya harus seperti itu Pak. Artinya selesai harus dapat hasil. Kalau berbuah istilahnya produk ada, ya udah nampaklah hasilnya. Kalau misalkan di situ langsung penilaian, ya nilainya harus dapat di situ kalau main project. Iya. Nah seperti itu dia. Cuma kan masalahnya satu lagi begini Pak. Tadi kan kita ini kayaknya khususnya di Sumatera Utara ini, kan mestinya ada satu yang diharapkan oleh sekolah penggerak itu semuanya, dukungan dari pemerintahan daerah atau provinsi kan gitu. Itu yang tidak kita dapatkan sampai sekarang. Waktu kita baru-baru ini rapor ke Jakarta pun, kita juga usulkan, kita bilang kayak gitu. Makanya mereka juga berapa. Sampai abang tanya saya siapa yang harus saya hubungi di dinas provinsi, supaya sampai hari ini saya baru ngomong dengan kepala dinas Pak. Ini kepala dinas kebetulan berangkat ke Bandung tadi pas di bandara, dia teleponnya saya tanya ada perubahan sedikit katanya juga, kita mau akan angkat koordinatornya. Saya bilang karena ada pelatih ahli bakal mau turun ke sekolah, sebelum itu dia mau berdiskusi, tapi dia minta supaya nanti komunikasi itu lancar, harus ada satu orang yang di dinas provinsi. Tapi sampai hari ini belum dijawab, makanya saya juga nggak jawab apa yang abang tanya. Karena di sana kalau nanti simpang siur, nampaknya antara Kadis dengan Kabid belum sinkron. Kita sudah waktu rapor kita di Jakarta, kita berangkat bersama dengan Kabid SMA. Kita buat semacam susunan. Tadi saya tanya Pak Kadis sudah diteken, saya bilang belum. Jadi sama siapa? Kabid SMA Pak. Iya, tapi ada sedikit perubahan. Karena dia kan nggak memberikan statement yang benar. Saya bilang kayak gitu. Jadi kalau seandainya kita mau berbicara tentang sekolah penggerak, ada satu orang yang memang bertanggung jawab yang tentang itu mau saya bisa. Tapi untuk menaungi SMA lah. Iya. Jadi kalau sampai hari ini kalau kita bandingkan dengan provinsi-provinsi lain, maka dukungan pemerintah provinsi khususnya untuk SMA lah kami yang 31 ini memang belum ada kami rasakan apa-apa, karena kami desaknya baru kami sekali dipanggil di dinas pendidikan, ini pun baru-baru ini. Baik, jadi ini salah satu Pak, nanti bisa saya ambillah kata kunci ini bisa saya ambil, saya buat nanti ada beberapa form yang harus saya laporkan ke pihak P3 Dirjen Vokasi atau ke sana Pak. Artinya mungkin dukungan ini juga jadi tantangan atau problem ketika koordinasi kita lah sebagai pelatih ahli dengan Bapak ataupun kepala sekolah atau komite ini juga masih rancu lah bisa dikatakan. Iya, satu lagi begini Pak, buktinya tidak ada dukungan, nggak ada koordinasi itu kan kalau yang namanya SMP, mereka ada semacam katakan kuesioner atau ada semacam laporan per minggu langsung ke kementerian yang memang dikirim linknya gitu. Saya sampai pertanyakan juga itu. SMA sudah berjalan berapa bulan ini kemana kita nggak pernah melapor kecuali kalau kita dipanggil, ya sama seperti itu. Gitu. Kalau mereka tidak per minggu apa yang dilakukan, apa kendala, apa masalah, ada linknya yang mau diisi. Nah kalau kita belum, ya mudah-mudahan kata Pak Kepala Dinas tadi ini nanti saya pulang kita bicarakan lagi, kebetulan dia hari ini ke Bandung. Oh gitu Pak, oke. Kembali ke Pak ke topik tadi masalah kalau menurut Bapak ini tentang penilaian pola pikir guru tadi Pak, yang istilahnya kalau Bapak kan di situ sebagai pemimpin atau kepala sekolah ya Pak ya. Jadi menurut Bapak kayak mana sih maunya supaya guru itu memang bisa mengikuti gitu maksudnya Pak, bisa mengikuti seperti apa sih maunya gitu maksudnya. Jadi kalau yang kita lakukan di SMA Negeri 1 ini kan kebetulan ini karena COVID ada yang memang harus molor. Tapi kalau saya memang 4 kali minimal dalam setahun itu saya lakukan yang namanya katakan workshop atau pelatihan. Guru, dan saya cari di sana materi yang memang berkenaan satu menyangkut mental gurunya. Kemudian masalah apa yang baru, asesmen. Jadi itu kita memang baru-baru ini kita lakukan di awal Oktober juga kita sudah lakukan. Pokoknya kita selalu berusaha bagaimana supaya guru itu tahu kalau yang datang ini rupanya bukan yang lama gitu. Nah, termasuk bagaimana juga saya bilang sama narasumber coba yang ditekankan bukan konten dari sisi materi tapi konten yang bisa mengubah hati kan gitu. Saya juga sering bilang sama guru saya. Ya. Betul. Kalau menurut saya bilang karena selama ini kan guru hanya mengajar yang dikejar itu hanya pengetahuan, sementara sekolah penggerak itu bukan itu yang dikejarnya. Kan. Ingat Mas Nadiem Makarim dibilangnya ada penelitian 10 faktor penyebab orang berhasil itu tidak ada di sana IQ dan tidak ada di sana pengetahuan. Jelas yang nomor 1 itu adalah
kedisiplinan, kerja keras, kemampuan menjual ide, kemampuan membangun komunikasi kan gitu. Komunikasi. Jadi itu juga yang saya utarakan sama guru-guru saya. Kolaborasi lah Pak ya, harus ada kolaborasi sekarang ini. Ya. Wajib, kalau enggak ya enggak bisa jalan karena memang di penggerak ini Pak memang arahnya ke situ. Artinya harus ada kolaborasi antar sekolah gitu untuk membangun lah itu maksudnya. Tujuannya seperti itu kondisinya. Nah, di situ poin pentingnya. Gini Pak, kalau misalkan ini Pak kondisi idealnya lah Pak, ini kan sudah Bapak kan sudah melakukan beberapa aktivitas sekolah penggerak nih, walaupun belum maksimal. Idealnya sih seperti apa ya Pak? Kira-kira supaya nanti maksimal lah dijalankan di sekolah Bapak itu maksudnya. Idealnya seperti apa? Minimal seperti apa idealnya gitu maksudnya? Kalau menurut saya supaya sekolah penggerak itu bisa berjalan ideal, yang paling penting di sana kembali ya berulang-ulang juga memang bagaimana kita mengubah mindset para gurunya. Itu paling inti ya Pak. Itu kata kuncinya kalau menurut saya. Karena kalau orang belum bisa menyatu dengan kita belum bisa satu derap, mereka belum memahami apa yang kita buat dalam visi misi kita. Ya. Mana mereka ibarat mereka main bola gak ada gol, gak ada gawang, jago pun mereka mau kemana arahnya kan gitu Pak. Jadi saya sering bilang sama guru, mari kita mengajar dengan hati gitu, keikhlasan, ketulusan. Itu sebenarnya yang paling penting. Karena kalau mau mengajar itu yang penting itu bukan kemampuan, tapi kemauan. Ya. Karena kalau kita berbicara kemampuan itu kan ujung-ujungnya ke pengetahuan juga. Iya Pak. Saya jadi juga bilang sama guru saya, kalau mau buat anak itu pintar, yang perlu diberikan sama itu sebenarnya bukan pengetahuannya, bukan ilmunya. Nah, bagaimana kita mau memotivasi anak itu, membakar semangatnya supaya dia merasa kalau belajar itulah kebutuhan, bukan keterpaksaan. Bagaimana dia supaya jadi gitu. Saya pun waktu PTM pertama 2 minggu yang lalu saya pesan sama guru saya, kalau bisa Bapak dan Ibu, kita lakukan briefing. Kalau bisa Bapak dan Ibu, saya berharap karena sudah lama nggak pernah jumpa dengan tatap muka, saya harap Bapak dan Ibu 1 minggu ini karena sekali-sekalinya dia jumpa kan, enggak usah mengajar materi. Saya berani bilang seperti itu. Iya. Jadi yang perlu dibangun itu bagaimana anak itu merasa tahu dia kayak kita selalu pelatihan kan apa harapan, kemudian apa tantangan, pokoknya itu yang harus tahu dia. Jangan sampai memang terfokus ke siswanya Pak sekarang ini memang wajib. Iya. Sentralnya itu bukan guru lagi. Iya memang. Makanya belajar berdasarkan kemampuan siswa itu kan. Jadi memang guru itu harus mengikut siswanya, bukan bisa siswanya mengikut gurunya kan gitu. Supaya maksimal memang harus seperti itu. Apakah Pak yang sekarang ini yang sudah berjalan ini di sekolah Bapak untuk merubah mindset daripada guru-guru itu, apakah sudah ada tindak lanjut Pak, entah misalkan membuat apa gitu, maksudnya memberi kebebasan guru entah melakukan ini entah pelatihan atau apa gitu misalkan Pak, apakah sudah ada berjalan di mana? Ini kan sedikit kita memang selalu kaitkan dengan yang namanya COVID. Kebetulan COVID itu belum menguntungkan kan gitu. Kita kan kalau mengamati bagaimana guru itu menerapkan apa yang kita harapkan itu kan mestinya kan bisa kita lihat langsung kan ya. Iya Pak. Cuma kita sudah perhatikan ini sudah berjalan minggu yang ketiga untuk tatap muka. Nampak memang guru itu kalau menurut saya sedikit sudah mulai ikut irama kita. Sudah mulai ya. Jadi kita masuk kebetulan 7:30. Saya memang dari dulu terbiasa seperti itu dulu pun sebelum COVID. Saya kan sempat 2 minggu. Saya begitu bel berbunyi, saya kan keliling. Ya. Di mana kelas yang kosong, saya konfirmasi memang gurunya katakan benar-benar tidak hadir, bukan karena terlambat. Ya. Saya mengajar di sana. Mengajar bukan konten materi terus kan gitu. Benar. Dan saya lakukan pendekatan dengan guru bukan dengan memanggil guru yang tidak masuk. Nanti dia akan datang sendiri. Pasti ada orang melapor siapa menggantikannya kepala sekolah kan. Nanti dia datang sendiri. Datang sendiri. Dan memang seberapa kali saya coba memang datang, kalau tidak paling minimal di telepon. Ya, saya kan nggak bilang apa-apa sama ibu. Ya, saya memang hobi mengajar, kan gitu saya bilang. Ya. Saya memang sangat senang berjumpa dengan siswa. Jadi kalau kebetulan kosong daripada sayang, pikir saya, iya Pak gini tadi gini. Oh, jadi mengajari mereka juga bukan dengan memanggil, kemana? Nggak gitu kalau bola. Inisiatif jadinya larinya. Iya, memang harus seperti itu. Jadi sekarang kalau sudah bel, gurunya pasti cepat-cepat lari dia Pak. Karena takutnya kepala sekolahnya dulu nyampe di kelasnya gitu. Dan saya memang udah 2 minggu ini saya lakukan. Saya start awal di sini, saya berakhir di sana. Dan saya juga coba kalau ada 2, karena kebetulan kan ini anak-anak baru kita masukkan 9 orang per kelas. Jadi kadang awal itu ada yang tabrakan. Nah, kita sudah suruh dia berdiskusi dengan MGMP-nya, tapi ada juga namanya teman ini kalau memang bukan bagiannya, dia belum ikhlas untuk memberi, kan gitu. Jadi itu yang bisa, kalau kebetulan tahu bertabrakan dia, gurunya ada tapi kelasnya 2, saya masukin.
Iya ya, betul betul betul. Itu yang kita Kalau berikan. ya, kalau misalkan Pak, ini kan kalau misalkan penilaian ini, kalau Bapak kan di situ sebagai kepala sekolah ini menaungi Bapak Ibu guru di sekolah. Nah, kalau misalkan lah ini tentang pengajaran ya atau paradigma baru lah ataupun yang sudah direncanakan atau dibuat kurikulumnya itu. Kalau penilaian Bapak sendirilah di tingkat guru-guru Bapak itu maksudnya menerapkannya itu atau pembelajarannya itu yang sudah memang dijalankan itu kalau ada poin lah dari 1 sampai 10 sudah di tingkat mana itu Pak? Gurunya itu sudah kira-kira melaksanakan gitu poinnya. Apakah masih di 50% atau berapa gitu maksudnya? Saya rasa kalau sama satu sudah di antara 67 Bang, 60 ke Oh, 70. sudah lumayan memang ya. Ya. Sudah berjalan gitu. Kebetulan pula pun kan memang guru yang kelas 10 ini kan yang kurs ngajar kelas 10 kan memang orang-orang yang memang sudah kita latih, sudah kita apakan beda. Ya, ya. Karena memang guru kelas 11, guru kelas 12 itu memang karena ada saat yang masuk kelas 10 itu memang mereka sudah harus binte. Sedikit banyaknya memang ya mau tak mau kan kemudian kita juga ada grup khusus guru kelas 10. Katakanlah kayak kami kan sekolah penggerak kita namanya. Orang dalam itu memang orang guru-guru yang hanya mengajar di kelas 10. Dan kita juga angkat orang yang menanggung jawab untuk sekolah penggerak itu memang orang-orang yang bisa menjadi panutan, bisa menjadi ikutan, baik dari sisi kemampuan, keikhlasan, ketulusan. Lama-lama kalau kita lihatnya, ya sedikit-sedikit bergeser dia. Iya. Iya, betul-betul. Kalau untuk apa Pak? Kan kemungkinan ini kan tadi memang kurang lebih kalau saya lihat nilai 7 itu sudah lumayan lah. Sebagian sudah bisa kan seperti itu. Artinya Ya, untuk apa kriterianya misalkan contoh ya kan Bang. Iya, Apa kita berikan tugas sama mereka termasuk dalam penyusunan modul ajar. Kita lihat mereka juga semuanya kerjakan kok dan kita lihat secara umum hasilnya juga bagus. Iya. Dan membuatnya itu juga apalagi kalau hal yang baru kan bukan gampang kan gitu. Dan begitu mereka istilahnya sampai jadwal untuk proyek itu, kita lihat juga mereka sudah berinisiatif, sudah datang ya surat ke meja kita, katakan mereka mau melakukan ini di dewan, jadi surat izin dari kepala sekolah. Iya. Jadi itu kan termasuk kriteria, artinya mereka juga kan mengikuti apa yang mereka sudah buat itu. Nah, satu lagi Bang, ini tak perlu keseragaman atau memang diserahkan ke sekolah masing-masing. Tapi yang namanya proyek ini kami di sekolah menyusun jadwalnya masih kayak benar nggak ini gitu. Contoh, kita kan nggak pernah dikumpulkan Bang, kita nggak pernah satu bukan persepsi kan. Jadi kalau kita misalkan katakan studi tinggi kita ke Medan, sekolah SMA 19, mereka Jumat Sabtu itu memang semuanya banyak rosternya itu roster project. Nah, waktu kita berdiskusi dengan teman-teman, sementara nggak seperti itu. Malah gurunya yang kita suruh berkolaborasi. Contoh, kita misalkan hari ini katakanlah Senin, bisa jadi di sana ada 2 jam project. Iya, betul. Tapi nanti suatu saat ini kita kumpulkan guru ini untuk IPS misalnya, karena ada IPS itu kan ada 4 mata, dia kan satu buat project yang sama. Iya, betul. Nah, jadi nanti mereka bisa bergantian. Contoh, misalnya project ini dulu sampai selesai, nanti project yang lain. Kan sistemnya kalau untuk sekolah pura ini kan bisa sistem blok. Misalnya untuk semester ini kita belajar biologi saja sampai habis. Nanti kimia sampai habis. Nah, itu pengalaman saya memang gitu Pak, pengalaman saya. Ada memang sekolah itu yang menerapkan memang sekarang ini yang per blok tadi Pak. Jadi dibuat project harus misalkan selesai hari ini, ya harus selesai seperti itu. Atau per blok tapi 3 hari atau seminggu harus selesai. Nah, ada memang penilaian dari situ. Nah, kalau untuk proyek kita lakukan seperti itu, tapi kalau untuk yang lainnya belum, kita masih sistem regulernya Bang. Oh iya. Karena kita lihat kita takut gurunya nggak siap juga. Betul juga memang. Kalau katakan misalkan kita IPA lah contohnya, ada fisika, kimia, biologi. Kalau waktu kita habiskan biologinya, kimianya, fisikanya di mana kan gitu. Ya mau kita liburan ya kan. Nanti kimia libur. Jadi artinya merubah suatu kebiasaan itu pun kalau terlalu frontal, menurut saya tidak bisa juga. Makanya ini kita sudah awali kolaborasi mereka lewat project gitu kan. Nanti kan untuk yang berikutnya kan sudah lebih gampang mengarahkan. Nah, gini Pak, sekarang apa lagi nih? Ada beberapa lagi. Dari tadi kita kan sudah membahas itu. Tujuannya kayaknya menurut saya sudah bagus ini. Tujuannya sudah bagus, sudah udah guru sudah beberapa menguasai daripada program atau kurikulum sudah dikerjakan, modul sudah juga jalan. Artinya tinggal apa ini sebenarnya? Satu titik nanti kami kumpulkan lah supaya satu persepsi pembentukan kurikulumnya seperti apa sih, kan masih membayang, masih ragu-ragu atau gimana, belum oke. Nah itu kan jadi salah satu acuan nanti. Mungkin ada nanti kami turun ke lapangan pembuatan lokakarya atau komite itu supaya
searah, sejajar. Nanti semua PA yang ada di Kabupaten Karo, nanti kami kumpulkan, Pak, kumpul di situ memberikan, nah ini tadi teknisnya seperti apa, nah seperti itu. Kondisinya nanti seperti itu. Tapi ini satu Pak, satu poin, kalau menurut Bapak lah ini, menurut Bapak ini, ukuran istilahnya untuk ketercapaian lah misalkan, ukuran untuk ketercapaian bahwasanya yang di atas tadi tentang ya kurikulum segala macam itu tercapai itu menurut Bapak seperti apa Pak? Ukuran ketercapaiannya gitu, bahwasanya sudah berjalan keseluruhan gitu semuanya. Kalau secara pasti saya memang nggak bisa tentukan, tapi kalau secara umum, kalau menurut saya, kalau dari sisi katakan pengetahuan, ya untuk pencapaian pembelajaran itu tercapai atau tidak, sebenarnya itu kan satu kembali ke laporan dari gurunya nanti. Kenapa saya katakan demikian? Karena kan sekarang pemerintah juga sudah memberikan yang namanya modul ataupun buku ajar untuk semua siswa kan gitu. Saya rasa kalau guru saya ini pasti orientasinya ke sana juga, tapi ada juga guru kita yang komplain. Ini malah materi yang diberikan ini kayak gini, kok nggak cocok, entah apa. Artinya kembali kita berikan keleluasaan, kebebasan sama guru itu untuk mengembangkannya. Dan kalau untuk mengatakan apakah capaian pembelajaran ini tercapai atau tidak, karena ujung-ujungnya kan gitu juga, samanya dengan KIKD kalau di kurikulum yang lama. Gitu. Tercapai atau tidak itu, saya rasa ya laporan dari gurunya nanti. Oh, dari situ ya Pak ya? Kalau ada saatnya mungkin kita lakukan supervisi untuk memastikan, katakanlah kan kalau kita mau supervisi itu kan sudah ditentukan jadwalnya, sudah ditentukan materinya, kita kan bisa amati langsung gitu. Nah sementara untuk sekolah penggerak itu belum kita lakukan, apalagi kita tatap muka baru beberapa hari, sedangkan tahun lalu aja kita melakukan supervisi itu dengan daring. Oh iya. Jadi guru yang datang menghadap kita. Jadi bagaimana dia memberikan pembelajaran secara daring kepada anak, apa aktivitas anak, apa aktivitas guru, tapi kita hanya ngomong di sini, orang anaknya di sana kan gitu. Jadi kalau menurut saya untuk melihat apakah berhasil atau tidak, ya kembali seperti umum, ya memang sekarang kan yang diberikan pemerintah kan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu yang dijabarkan oleh guru tadi, ya mungkin ke kegiatan tujuan pembelajaran. Tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran itu tentunya dilihat dari asesmen. Asesmen ini juga kan seperti yang saya katakan tadi, apakah asesmen yang dilakukan oleh guru itu sudah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Makanya kita memberikan semacam apa sekarang. Saya rasa asesmen jangan-jangan, karena saya kadang jalan juga sudah ngajar guru ini, sudah SMA pun diajarnya, siapa presiden terlama di Indonesia katanya. Menurut saya ya enggak benar itu gitu. Ya. Betul. Ya contoh ya kan. Saya rasa mestinya statement-statement seperti itu kalau untuk SMA ya enggak ditanya lagi lah. Sudah perlu dikembangkan lah itu maksudnya Pak. Ya. Kalau enggak ketinggalan kita. Jadi minimal kan soal itu open ended ya kan Pak. Contohnya makanya up to date harus. Katakan misalkan dia mau Presiden Soeharto lah misalnya kan jawabannya, dia bisa saja diceritakannya itulah apa itu Bang, asesmen itu kan. Mungkin diceritakannya pengalaman atau keberhasilan entah beberapa program dulu, nanti baru dibilangnya pada masa siapakah program ini unggul, itu kan lebih enak dia kan. Iya betul. Artinya programnya itulah yang diceritakan, baru anak itu kan kalau nggak pernah belajar kan nggak tahu. Tapi kalau ditanya SD aja pun presiden terlama, saya bilang udah pasti tahu dia gitu. Udah tahu. Ya. Jadi kalau menurut saya, ya kalau saya secara pribadi sebagai kepala sekolah untuk mencapai melihat ketercapaian ini berhasil atau tidak, saya rasa kita tunggu saja seiring berjalannya waktu. Iya sih, betul. Nanti mungkin dari laporan gurunya atau pada saat kita lakukan yang namanya supervisi. Oke. Kalau menurut Bapak sendiri nih ya, mungkin untuk mengatasi hal-hal kepada guru tadi, yang mulai dari ketercapaian, baru pola pikir mindset ataupun penilaian yang lain, yang menjadi tantangan Bapak itu maksudnya. Kira-kira ada yang perlu dikembangkan nggak dari diri Bapak sendiri misalkan untuk mengatasi hal-hal ya teknis lah, seperti guru pola pikir atau apa, perlu pendekatan kah atau gimana itu maksudnya Pak? Ya, dari diri Bapak sendiri. Itu sangat perlu. Jadi kalau saya yang pertama yang memang saya lakukan bagaimana merubah mindset itu, selalu memang menjadikan diri itu sebagai contoh. Ya, katakan kan ibaratnya kalau katakan selama ini guru itu tidak betah di sekolah, misalkan contohnya, atau datang terlambat, sama seperti saya katakan tadi, atau guru tidak hadir,
Maka kita kan harus lakukan juga metode pendekatan yang memang humanis gitu, tidak sampai ambil suara kuat-kuat. Nanti kalau kita sering lakukan itu, apalagi kalau sekolah Korea yang istilahnya perundungan gitu loh. Berlari semua. Ya, dan memang kita samping seperti yang saya katakan, kita adakan peningkatan kompetensi guru itu dengan materi yang memang mengarah ke sana, dan memang kita hidupkan MGMP. Bahkan saya rencana dalam waktu dekat ini kita juga sudah setting, kebetulan juga dana banyak dari pemerintah ini, bagaimana supaya guru itu belajar, bukan lagi murid yang belajar. Jadi saya sudah panggil koordinator untuk sekolah penggerak, coba hidupkan dulu MGMP, katakan seperti contohnya misalkan ada 8 orang guru matematik kita, kita sudah katakan membuat katakanlah yang modul ajar atau kita katakanlah RPP dulu, berdasarkan apa itu, coba satu guru yang mengajar, yang lainnya itu jadi murid, dan silakan tukar pikiran, artinya apalah kelebihan, keunggulan atau kekurangan yang disajikan teman itu, kan gitu. Nah, jadi saya rasa memulainya memang harus dari sana. Bagaimana pertama guru itu bisa kompak dan merasa belajar itu sangat penting. Itu saya rasa yang penting kalau untuk merubah mindset itu. Memang, saya juga sering bilang kalau saya berbicara dengan guru saya bilang begini, gagal itu luar biasa. Saya bilang gitu. Gagal itu luar biasa. Karena itu memang pesan Mas Nadiem Makarim. Bagaimana kita bisa menemukan sesuatu kalau kita tidak melakukan percobaan? Iya. Betul. Yang namanya percobaan itu kan hasilnya ada dua, bisa sukses, bisa gagal. Yang dibilang Nadiem Makarim itu bukan sukses itu luar biasa, gagal itu luar biasa. Luar biasa. Sebenarnya kalau kita gagal, kita sebenarnya berhasil, ya kan? Berani mencoba. Berani mencoba. Karena kalau kita nggak berani mencoba, nggak akan mungkin ada sesuatu yang baru. Sementara kita ini kan belajar dengan menggunakan paradigma baru. Sebenarnya guru itu perlu kita kasih kebebasan, nggak mesti harus di kelas, nggak mesti harus terpaku waktunya, nggak harus kayak dulu. Kalau dulu kan harus ini selesai. Nanti kalau nggak sampai kurikulum kan, ini kan berarti namanya kan pemaksaan. Bukan lagi di awal kita bilang belajar sesuai dengan kemampuan anak. Tahu-taunya di dalam harus kita gariskan. Gitu. Dan tadi yang saya bilang itu, makanya sebenarnya di dalam modul ajar itu ada semacam semacam bukan keharusan, tapi memang ya tujuan kan gitu. Bukan harus ini, kalau dulu kan 2 kali 45 menit, ini nggak ngerti, maju, kalau nggak udah ketinggalan, kan gitu. Itu kan pola belajar, bukan paradigma baru, itu masalah seperti yang lama dulu gitu. Jadi kalau yang saya lakukan, ya saya rasa beberapa di antaranya ya seperti itu. Oke, Pak, betul. Jadi memang ada ya Pak ya, ada memang momen-momen khusus untuk pendekatan ke guru tadi ya, pendekatan ke guru lah istilahnya. Jangan dibentak, jangan dikerasin, nanti tambah gigi lari kan itu. Ya, pokoknya setiap seperti yang saya katakan tadi Bang, memang kita di sini ada yang namanya dulu briefing, itu 1 jam setiap hari Senin kita lakukan. Di samping ada sesuatu yang baru tentang sekolah penggerak, nanti satu agendanya kita selipkan, yang lain mungkin hanya agenda umum biasa, melihat bagaimana guru-guru ini melakukan pembelajaran 1 minggu. Kalau daring kan banyak masalah yang mereka kan adalah masalah apa, pokoknya apa masalah itu bagaimana cara mencari solusinya, kita memang selalu berkolaborasi sama mereka lewat yang kita sebut tadi yang namanya briefing. Nah, setelah masuk ininya enggak lagi, kita baru-baru ini kita lakukan workshop peningkatan kompetensi guru, termasuk menyangkut mental. Ya, mental salah satu materinya memang begitu. Ya, memang itu yang kita arahkan ke sana, bukan penggunaan IT saja gitu. Iya, betul. Itu dia. Kalau untuk menyangkut apa Pak? Menyangkut menurut Bapak ini entah di sekolah Bapak ataupun di guru-guru ataupun ya proses pembelajaran lah ini kondisinya. Menurut Bapak yang perlu dikembangkan paling urgent lah, yang paling penting duluan atau diutamakan itu apa ya Pak ya? Yang paling penting, yang paling diutamakan lah itu maksudnya. Kalau menurut saya bagaimana guru ini membentuk karakter. Itu yang paling penting ya Pak, didulukan. Saya rasa tetap itu. Saya nggak pernah bilang pengetahuan, karena menurut saya membuat anak itu pintar, bijak secara pengetahuan tinggal simpel saja. Sarana prasarana itu tinggal asal mau aja ada, asal mau aja bisa. Contoh. Saya misalkan guru matematik, saya kebetulan. Iya, betul. Kalau saya ngajar 1 topik ke kelas itu, mereka bisa ambil 10 kali lebih bagus dari saya. Konten materinya lebih lengkap, pengajarnya lebih mudah, cara penyajiannya mau pilih yang anak gadis, mau pilih yang tua, semua ada. Sarana prasarana itu ada gitu. Cuma yang paling penting bagaimana supaya anak itu merasa bahwa belajar itu penting. Nah, itu yang paling penting, itulah maksudnya. Jadi bagaimana guru itu mempengaruhi
siswa itu dalam artian memang menyentuh hatinya, supaya siswa itu merasa ini adalah merupakan kebutuhan, bukan keterpaksaan gitu. Itu saya bilang, kata di awal saya bilang sama, 1 minggu kalau bisa nggak usah mengajar materi, saya bilang. Iya, langsung Ini teknis ya. Apalagi sekarang, karena guru-guru kita ini kan nggak melek teknologi ya Bang. Artinya nggak tahu dari mana sumber belajar itu. Karena selama ini kita memang nggak ramah dengan teknologi. Bersyukur kita ada COVID, salah satu keuntungannya, saya rasa mau nggak mau kan Pak. Guru-guru Indonesia melek teknologi. Kalau dulu mungkin bilang mos mana, sekarang guru-guru kita lumayan Pak, kalau buat video sendiri, kalau mengabar, kita juga bahkan sudah pakai LMS Bang. Oh udah ada ya LMS ya? Udah kita buat sendiri gitu. Ada orang apa kita memang mulailah mengarah ke sana. Yang kita lakukan sekarang ini bagaimana kan masalah perpustakaan Bang. Kita sudah siapkan ini sekarang, program lagi dibangun sama pegawai kita supaya lain kali kalau siswa mengambil buku nggak lagi manual. Kita beli apa barcode-nya itu, dia kalau mau ambil, kalau misalkan mau ketik di mana bukunya, di meja berapa, apa yang ada itu sudah. Sekarang pakai sistem ya Pak? Ya pakai sistem. Itu kita juga masih dalam bentuk penyusunan. Termasuk juga salah satu ini pun saya rasa perlu juga, khususnya di Karo ini. Apalagi kita sekolah penggerak kan memang harus ada nanti tampilan beda dengan orang. Iya betul. Ini selesai ini kita mau rancang kayak Indomaret itu. Jadi semua barang-barang yang kita beli itu dari dana bos itu apa, kertas misalnya 100, rupanya sudah ada, tinggal enter aja, barang masuk 100, diambil ini tanggal sekian, yang ambilnya ini. Mau cek barang apa yang kurang, tinggal bermainnya di handphone saja gitu. Betul. Jadi kalau misalnya nggak kayak sekarang, beli bola lampu katanya, dulu udah kemana, siapa yang pakai, kemana pun tadi bawa ke rumah pun nggak ketahuan. Jadi iya sekarang. Ya, itulah salah satu memang ya, kalaupun memang bukan termasuk pembelajaran dengan paradigma baru, tetapi paling tidak berbasis teknologi dia. Iya, sudah masuk ke situ ya Pak, alurnya lah maksudnya. Sudah, kita dari awal juga sudah. Dulu kalau kita di awal SMA Negeri 1 ini, karena memang ini sekolahnya barometer di Tanah Karo. Betul. Jadi kalau dulu waktu kita rapat, kan awal tahun ajaran kita rapat dengan orang tua. Jadi kita tanya orang tua itu maunya anaknya diapain, dan kira-kira gitu. Nah, apa mau Bapak dan Ibu pembelajaran daring seperti ini? Datang orang tua itu, kami mau kalaupun anak kami itu belajar dari rumah, maka yang ngajar itu gurunya itu langsung. Jadi dulu pembuatan video, jadi guru kita dulu sempat beli tripod masing-masing video. Walaupun ada yang misalnya nggak ada bukan teknologi, mungkin ditulisnya dulu di papan sana seperti apa sih itu. Direkam. Pokoknya kalau memang itu gurunya di kelas, itulah gurunya yang ngajar dan langsung suara gurunya gitu. Ya betul. Kita beri konsekuensi sama orang tua itu. Kalau seperti itu Bapak dan Ibu siap nggak? Siapkan 75.000 per bulan hanya untuk biaya belajarnya. Kalau dulu pertama orang tua itu bilang siap, tapi kan namanya rame. Ada juga yang handphonenya pun tak ada ya, namanya kebijakan yang kita beli itu ada saja yang pro kontra, tetapi kalau memang lebih dominan untuk operasi itu sempat. Kalau saya rasa 6 bulan pertama termasuk, bahkan dulu di awal kita nggak pernah menggunakan WA, minimal Telegram, kalaupun tidak Google Classroom, nggak sampai, pokoknya jauh lah dengan yang lain-lain gitu. Sampai memang SDM-nya, gurunya juga, sekolahnya juga, siswanya juga gitu. Betul Pak, betul. Kalau untuk strategi ke depan ini Pak, supaya yang kalau saya baca ini memang masalah di sekolah Bapak memang penekanan mindset tadi kayaknya saya lihat. Iya. Ke situ sama karakter. Kalau sama menuangkan ke peserta didik nanti itu seperti apa atau sekolah itu seperti apa, terus ya kalau masalah teknologi saya rasa memang sudah berjalan, jadi ya tinggal kebiasaan itu seperti itu. Artinya perlulah diprioritaskan tadi kan gitu saya katakan, memang sudah di mindset tadi, artinya strategi ke depan itu Pak supaya pelan-pelan lah bisa guru-guru itu berubah itu maksudnya. Nah, kira-kira ada nggak misalkan Bapak strateginya seperti apa untuk melakukan begini Bang, strategi itu sebenarnya saya pertama ke kepala sekolah kemarin udah saya bawa strategi itu. Kalau strategi menurut saya bagus manjur gitu, kalau laksananya nggak COVID. Kalau menurut saya anak itu pertama kali menginjakkan jadi siswa di sini, saya rasa dia perlu satu kelas dengan orang tuanya. Jadi kalau rencana saya 4 kali atau 6 kali minimal orang tua itu datang ke sekolah ini untuk bertukar pikiran atau berkolaborasi dengan gurunya. Itu wajib. Bukan datang waktu ngambil rapot atau bayar utang, bukan itu. Iya. Betul. Ada istilahnya kelas parents sama kelas orang tua. Jadi saya dulu kalau seandainya nggak COVID, maka di awal tahun ajaran itu saya rencanakan siswa itu masuk ke kelasnya bersamaan dengan orang tuanya. Kemudian orang tuanya duduk, siswanya berdiri. Di dalam wali kelasnya kalau bila perlu kepala sekolahnya. Kita sudah buat semacam pembagian tugas
Oh ya. Tapi bagaimana nanti berangkat dari sekolah? Ya. Itu sudah kita buat contoh. Yang sederhana aja, Bang. Itulah gerakan budi pekerti tadi, perlahan, kecil tapi bermanfaat gitu. Anak dari rumah katakanlah harus berdoa atau harus sembahyang. Ya. Itu harus bisa tanggung jawab orang tuanya itu. Kita buat apanya daftarnya kan gitu. Dan dia kalau pergi mungkin katakan harus cium tangan orang tuanya. Ya. Itu yang minimal. Pokoknya ya kalau saya misalnya contoh, ya anakku baik-baik abang sekolah ya. Pokoknya adalah kata petua itu harus dilakukannya sebelum dia berangkat dan harus dilakukan untuk semua hal yang kecil sederhana itu. Nah kemudian setelah tiba di sekolah itu tadi waktu kita pertemuan pertama dengan orang tua itu seperti itu. Ya. Jadi kalau menurut saya sering membuat katakan kalau tadi kan kalau dulu kan sekarang sudah literasi itu kan caranya literasi nih Bang. Iya betul. GLS namanya kalau dulu gerakan literasi sekolah. Jadi kita rencanakan di sini kalaulah seandainya tatap muka sudah normal, kita sudah buat hari Senin upacara. Kemudian hari Selasa ibadah, hari Rabu gerakan literasi. Ini selang-seling. Kita mungkin sampai saya rapat dengan orang tua, kita masuk jam 7 karena belajarnya mulai 7.30. Berarti 7,5 jam itulah pendidikan karakter itu dan gurunya sudah harus dalam. Itulah strategi yang memang mau kita laksanakan untuk karakter itu. Dan kita juga harapkan bagaimana siswa supaya katakanlah segan atau katakanlah hormat dengan gurunya ya. Ya betul. Ya, jadi setiap kali orang kalau 3S katanya kalau di sekolah kami dulu. Ya sapa senyum salam gitu. Tapi sekarang 3S salam ya kan. Sekarang nggak boleh. Jadi kalau saya dulu nggak boleh salam, begitu saya buat salam khusus gitu. Kalau saya tunggu anak itu di sana, saya pasti bilang kalau dia nggak ucapkan selamat pagi, saya akan ajari saya ucapkannya selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi gitu. Makanya ya satu anak ini kan pertamanya aja, contohnya aja yang susah. Besok udah capek, kenapa nggak mau bilang kayak gitu, selamat pagi, katanya harus sudah gitu. Itulah saya bilang tadi gerakan membuat budi pekerti. Iya pas. Memang budi butuhkan itu Pak, karena itu kan termasuk yang 6 dimensi tadi sikap di situ dia. Ya, jadi itu satu menyangkut itu. Kemudian yang kedua bagaimana mengaktifkan atau mengikut sertakan alumni. Itu ya penting itu Pak. Membangun sekolah itu. Saya rasa kalau seandainya alumninya, apalagi alumni sekolah ini ikut, dulu sudah pernah katanya, tapi karena banyak bantuan alumni itu, waktu mereka datang kemarin dicek ternyata tidak ada ya fisiknya, hilang. Itu yang mau kita bangun. Begitu pertama saya kemarin mau saya bangun, semua yang saya jumpai ya kita tunggu kondisi COVID ini selesai, baru kita bisa berkumpul, kita bisa apalah kira-kira gitu. Iya, teknisnya ya Pak ya, tindak lanjutnya. Program-program yang mau merencanakan itu termasuk. Saya juga sudah coba 1-2, memang walau belum banyak hasilnya, tapi ada lah. Oke, siap. Jadi yang terakhir, kalau salah satu sekolah penggerak ini yang menurut saya, bagaimana sekolah itu, katakanlah sekolah ramah anak, bukan ramah anak. Bagaimana supaya anak betah di sekolah? Bagaimana siswa itu supaya menjadikan sekolah itulah rumah keduanya? Itu yang kita setting, tentunya dari sarana prasarana dan tentunya keindahan. Itu juga di SMA Negeri 1 kita perhatikan. Kondisi lingkungan sekolah ya berarti Pak ya? Ya, artinya kan kondisi lingkungan sekolah itu kan bukan hanya bersih gitu. Ya, artinya selain fasilitas, kondisi juga. Ya. Kalau sekarang kan fasilitas perlu Pak, kayak wifi segala macam kan. Ya. Itu sekarang harus ada. Tapi, memang harus ditekankan. Memang di sekolah penggerak ini kan ada kombinasi antara digital ataupun pembelajaran secara teknologi lah. Tapi itu harus diperhatikan, memang harus yang melindungi atau jangan salah jalan gitu maksudnya. Jadi kayak kita program mungkin tahun depan setiap kelas itu sudah punya fokus dan sudah terkunci dalam. Yang kita lakukan untuk mengarah ke sana, yang lalu sudah kita pasang jerijak semua. Ini 3W3 ini kita sudah lagi buat jerijak pintu. Kalau jerijak jendela semua sudah semua ya. Di semester ini sudah kita buat tempatnya fokus itu. Kemudian seperti yang Abang bilang tadi untuk WiFi sudah. Karena anak sekarang apapun katanya, cuma seperti yang Abang bilang tadi, yang namanya teknologi ini kan punya dampak negatif dan juga punya dampak positif. Betul. Jadi kalau kita sudah bisa bangun karakter anak itu, saya kebetulan semalam studi tiru ke SMK Negeri 1 Beringin yang datangi Jokowi itu. Ya, memang sekolah itu benar-benar senang kita dalam. Lebih senang kita rasa di situ daripada ke pelajar. Kira-kira gitulah kasarnya kan gitu. Jadi malah Pak, istilahnya malah males pulang deh ya. Jadi di sekolah aja betah. Ya, kami nggak terasa
Ya, mau sampai 3 jam kita di sini, padahal itu yang mau kita lihat gitu. Oh. Ya, jadi bukan hanya penataan tamannya, memang kelasnya, warnanya, jalannya, tiba-tiba muncul di sana sesuatu yang kita rasa enak, seneng. Fresh gitu ya Pak? Iya, kita lihat cuci tangannya pun bukan kayak cuci tangan orang kan gitu. Iya, pas. Ya, kita lihat ini tempat sampah. Dari sini dalam bentuk kayu, di sini bunga-bunga. Kalau kita balik ke sana, rupanya tong sampah di depan kan gitu. Ya. Ada semua loh sudah Ya, tersusun ya, Pak. rumputnya tertata, dan kalau misalnya ada jalan potong yang biasa memang siswa itu bisa dia jalan lintas dari situ, itu juga sudah difasilitasi. Nah, jadi jalan siswanya, apanya, semuanya memang dilengkapi gitu. Kalau gini Pak, apa namanya? Ini masalah waktu ini Pak ya. Tadi kan kayak ada mendatangkan alumni, baru mungkin dari segi keindahan lingkungan supaya sekolah itu, atau siswa itu betah di sekolah itu. Nah itu maksudnya ada nggak Bapak pengennya menciptakan itu dengan jangka waktu targetnya itu maksudnya Pak? Waktu kapan kira-kira bisa? Entah misalkan sampai beberapa bulan. Kalau masalah waktu saya rasa pengennya, kalau saya sanggup itu lakukan belum berakhir sekolah penggerak ini, belum tamat ya kelas 10 ini. Kelas kelas 3. Secepatnya malah nih Pak ya. Tapi sedikit ya, tentunya ada hubungannya selalu dengan COVID. Saya rasa begitu dinyatakan tidak tatap muka terbatas, langsung dijalankan. Iya. Karena juga sudah dijalankan Bang. Sebagian berapa persen ya udah pasti lah Bang, namanya kan nggak bisa semua serba disulap kan gitu. Saya yakin sebulan atau 2 bulan begitu belajar katakan tatap muka murni, nggak lagi tatap muka terbatas, itu sudah pasti nampak hasil gitu loh. Walaupun belum ya, namanya kan saya bilang kan sampai ke 2 tahun lah dari sekarang. Artinya ya nggak pun 80%, mungkin kalau 70% aja kalau terjadi perubahan itu sudah hebat itu. Ya, dan sampai itu butuh waktu kan gitu. Dan saya sampai berencana mungkin kalau sekolah penggerak ini berjalan, situasi juga normal, saya rasa sebentar lagi orang akan datangan kemari. Jadi juga mau lihat SMA 1 itu berubahnya sejauh mana, dan kalau memang mereka masuk merasa nyaman, itu juga sudah dalam program kita gitu. Saya juga jadi pengen berkunjung ini Pak. Ya, dari awal saya sudah bilang sama Pak, memang enggaknya nanti apakah namanya kan kebetulan sekolah kita juga enggak pala luas sekali, 1 meter cuma, kalau sekolah orang 2 meter. Pokoknya ya mudah-mudahan lah Bang, enggak kecewakan. Di akhir bulan ini nanti kami usahakan lah gimana caranya entah minggu depan lah, jadi akhir bulan itu. Iya. Nanti supaya bisa berkunjung kan gitu Pak. Ya, nanti kalau Abang mau pertemuan tatap muka, kalau mau ketemu dengan apanya, SMA 1 juga siap fasilitasi. Kita kan punya aula juga. Oke. Boleh. Oke, mantap. Udah mantap lah itu. Saya pun jadi semangat jadinya. Kalau apa Pak, misalkan seperti dukungan ya, saya ini nanya dukungan ini Pak, yang untuk membangun entah dari SDM tadi yang mindsetnya kurang istilahnya perlu dirubah, baru mendukung ya istilahnya gimana caranya sekolah itu maju lah, seperti ya untuk melakukan capaian sekolah penggerak itu terjalankan secara maksimal tuh, dukungan siapa aja Pak yang perlu Bapak apalah istilahnya butuhkan itu, maksudnya dukungannya dari segi mana? Kalau menurut saya sebenarnya banyak dukungan yang kita kecewa gitu. Kalau dukungan pemerintah kan tadi sudah disebutkan. Ya, sudah. Pengawas, SDM pengawas juga tidak ada. Nah, kan pengawas juga kan ada, istilahnya pengawas sekolah penggerak, mereka juga sudah bintek. Tapi kita harapkan sumbang saran, sumbang masukan dari mereka, malah mereka yang apa sama kita gitu. Termasuk sebenarnya saya sangat berharap banyak dari pelatih ahli juga. Berperankan inovasi, kalau datang memberikan masukan, kemudian apakah itu dilaksanakan atau tidak, kita juga siap dievaluasi. Siap. Nah, kemudian tentunya kalau untuk kemajuan sekolah itu seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya dukungan orang tua yang nomor 1. Orang tua ya Pak, yang paling penting ya. Untuk kalau untuk keberhasilan anak udah pasti. Bagaimana sekolah namanya trisentra itu Pak, trisentra sekolah itu. Ya, bagaimana guru dengan orang tua bisa berkolaborasi, berbagi peran, kira-kira gitu. Soalnya banyak caranya membuat orang tua juga bisa senang. Kita kan bisa saja buat event-event. Ke depan sekolah penggerak ini kan tidak kaku. Kita lakukan misalkan katakan event-event di sekolah untuk melihat anak-anak yang berprestasi, katakan yang sederhana saja dia mau presentasi, kita undang orang tuanya sebagai pesertanya untuk penghargaan buat anak supaya dia termotivasi gitu. Kalau sudah orang tua ya termasuk seperti yang saya bilang tadi juga dukungan alumni.
Kalau dukungan pemerintah kan memang itu sudah wajib sebenarnya kan. Artinya yang perlu kita apakan? Perlu kita perkuat atau perlu kita katakan selalu prioritaskan. Iya, betul. Itu paling penting Pak ya. Ya. Intinya itulah yang perlu memang diutamakan itu maksudnya. Dukungan itu kan memang wajib kalau bisa Pak, supaya nanti bisa berjalan dengan ya maksimal kan, bisa dikatakan seperti itu jadinya. Nah, untuk apa Pak? Misalkan ini untuk tindak lanjut ini Pak, ini kan kita sudah lumayan sih, tapi kurang lebih sebentar lagi lah. Tapi ini hanya cerita aja untuk tindak lanjut ke depannya itu maksudnya Pak. Tindak lanjut ke depannya sekalian tindak lanjut ke depannya, apakah nanti kita buat coaching ini ataupun istilahnya kita sharing ini di awal bulan aja atau entah minggu kedua, ketiga untuk kelanjutannya Pak. Karena nanti ini temanya beda-beda kita Pak, kita buat. Ini karena memang masih pengenalan ini. Yeah. Masih pengenalan, saya menggali informasi dulu maksudnya gitu. Jadi saya rasa kan sebenarnya pelatih ahli itu kan ibaratnya sudah punya silabus, sudah punya kurikulum juga, sudah ada juga apa yang hendak mau dicapai selama katakan setengah tahun, 1 tahun kan gitu. Yeah. Kalau kami ya saya rasa yang sifatnya belajar, kalau kami serahkan sama pelatih ahlinya aja. Oh, ngikut aja ya Pak ya? Saya ngikut aja. Koordinasi ya Pak ya? Asal ada jadwal tiba-tiba atau kita buat schedule-nya, ya mudah-mudahan sedapat mungkin ya pasti kita ikuti kan gitu. Saya rasa kalau itu ya bagaimana pasnya lah. Pokoknya kita harus hasil maksimal. Intinya itu Pak, intinya di sini kan tadi udah panjang kali lebar ini ceritanya. Banyak ini yang kita bahas ini. Untuk komitmen sekarang Pak, komitmen Bapak itu maksudnya. Untuk menyikapi tadi yang sudah dijabarkan, dibahas dari awal. Nah, untuk memang ini tujuannya PSP nih, program sekolah penggerak ini maksudnya. Komitmen Bapak seperti apa supaya dapat berjalan secara maksimal itu maksudnya? Saya rasa kalau komitmen ya kembali seperti dulu kita seleksi sekolah penggerak. Pokoknya komitmen kita memang ya kita ingin bekerja ya sedaya mampu yang kita pikiri untuk mensukseskan yang namanya program apa yang sudah kita sepakati. Iya. Dengan melibatkan semua orang yang ada hubungannya dengan itu. Seperti saya bilang tadi, kita kan nggak bisa single fighter. Nah, iya betul. Jadi apa yang sudah kita katakanlah susun di kos atau di visi, bagaimana kita mencapai itu, ya kita berusaha sekuat tenaga. Bila perlu, ya kita mungkin mau belajar. Saya rasa gitu. Ya, jadi saya rasa suatu saat setelah katakan sekolah penggerak seperti 31, mungkin kalau pelatih ahlinya ngumpul, kemudian mengambil satu resume bahwa sekolah penggerak itu dilihat secara umum paling baik, paling bagus di sana, ya kita diajak ke sana untuk berdiskusi, ditiru juga, kan gitu. Bisa saja kadang trik yang dilakukan teman kita sebenarnya nggak terpikir gitu ya. Kadang kita merasa kalau kita sudah berkolaborasi dengan guru, kemudian kita sudah berapi-api, kita rasa kadang hasil maksimal, ternyata kan tidak juga. Belum. Dengan orang tertentu, karena saya lihat sekolah itu secara umum, yang saya nggak simpati sebelum saya jadi kepala sekolah, mereka lupa alumni. Saya kebetulan alumni SMA Negeri 1 Brastagi. Kami bergerak di sana, namanya sangat berpengaruh terhadap sekolah itu. Contoh, kami angkatan 89. Ya. Jadi kami menyumbang ke sana, kami sumbang kamar mandi. Misalkan 3 kamar mandi. Ya. Mau saya kepala sekolah itu seperti yang kami ajari. Jadi dia hanya tinggal tunjukkan di mana tempat, kita selesaikan, setelah selesai kita serahkan. Tidak melibatkan sekolah. Saya pun alumni-alumni sini saya buat kayak gitu. Saya mau buat itu, kata saya bilang. Saya nggak mau ketemu dengan kalian. Kalau mau ketemu silakan ketemu dengan tukang. Hitung sendiri. Pokoknya kalau selesai serahkan kan gitu. Iya Pas. Itu satu angkatan. Saya lihat lagi angkatan yang adik saya. Dibuatnya pelang nama sekolah itu cantik kan gitu. Oh. Itu kan salah satu hasil daripada kerjasama dengan alumni itu. Iya alumni betul Pak. Sebenarnya alumni SMA Negeri 1 bagus-bagus. Apapun sebenarnya kita mau sepanjang memang mereka melihat itu real Pak. Saya rasa. Iya. Makanya sekarang kita berbenah. Kita mau suatu saat kalau kita undang mereka kemari, udah berubah katanya kan bagaimana kita menggugah. Ya, jadi iya. Kalau dirame-rame 10.000 pun Bang, kalau 20.000 orang. Ya sih, kalau ini sementara Pak, berapa Pak siswanya Pak? Siswa kita 1.176. Luar biasa ya. Iya. Dengan berapa rombel Pak atau apa? 33 Bang. 11 satu tingkatan. Sebenarnya sudah maksimal itu, apalagi nanti naik lagi kan gitu. Iya, sebenarnya kita lokasi kita makanya kan harusnya pemerintah itu kan 36 kelas harusnya.
Memang nggak ada lokasi untuk apa. Situlah kelemahan kita memang. Kita untuk berinovasi, untuk membuat sekolah itu katakan sejuk, nyaman. Tempat kayunya pun nggak ada kira-kira gitu. Hanya lapangan aja. Betul. Lapangan juga nggak bisa dipublikkan, nanti kan bisa lagi upacara kan gitu. Iya sih, iya kan Pak. Memang butuh, artinya itu tadi. Ya makanya tadi saya tanyakan dukungan siapa saja. Nah di situ kan Pak. Iya. Artinya nanti ini video ini saya akan upload ini Pak sebagai ya laporan lah ke atas gitu maksudnya. Nah itu artinya nanti akan dicek sama mereka. Artinya apa sih bincang-bincang kita di sini itu maksudnya. Siap. Jadi supaya nanti ya bisa ditindaklanjuti sama yang istilahnya atas atau pemerintah kan seperti itu maksudnya. Dengan percakapan kita hasil yang saya rekamin nanti bisa saya upload dan saya kasihkan link ke Bapak juga. Ya. Nah, tapi ini kembali dulu Pak, ini sedikit lagi nih. Kembali ke topik nih lagi Pak. Tadi kan gini di sela-sela biar tidak bercerita. Untuk keberhasilan, kalau menurut Bapak ini ukuran keberhasilan terkait tentang ya tadi ada beberapa masalah trouble ataupun yang perlu ditindaklanjuti ke depan seperti apa, baru rencana maunya seperti apa, misalkan dari segi fasilitas juga boleh ataupun dari bentuk istilahnya lingkungan juga nggak ada masalah. Itu maksudnya rencana kedepannya itu untuk mencapai keberhasilan itu apa ya Pak yang perlu disiapkan atau ditindaklanjuti itu maksudnya Pak? Kalau menurut saya untuk mencapai apa yang sudah kita harapkan atau apa yang sudah kita tentukan, kalau yang pertama bagaimana kita bisa menjadi satu tim yang solid, itu nomor satu. Bagaimana kita dengan guru, ya katakanlah stakeholder sekolah ini, memang kita sudah merasa bahwa kita satu gitu. Ya. Artinya kalau kita tidak bisa membantu, kita paling tidak nggak mengurangi, kan itu artinya kalau satu tim. Ya, betul. Oh, itu intinya ke situ ya Pak jadinya ya. Bagaimana kita yang namanya kata stakeholder ini bisa satu pandangan, satu persepsi. Satu persepsi, satu langkah kan gitu. Itu yang penting menurut saya. Sebab kalau kita sudah bisa bersatu, apapun yang mau kita cita-citakan, saya rasa sebentar cuma gitu. Tentunya untuk mencapai tahapan itu ya ada langkah-langkah yang memang harus kita lakukan kan gitu. Di antaranya ya tentunya meningkatkan kompetensi guru, memberikan keleluasan kepada guru, kemudian memfasilitasi guru dari sarana prasarana. Jangan kita suruh mereka melakukan sesuatu, tetapi sesuatu yang kita suruh itu ya apa yang dibutuhkan mereka juga nggak siap kita membantu. Iya. Benar kan gitu. Tetapi tetap juga dengan satu tujuan yang harus kita nomor satukan itu adalah karakter mental. Siap. Betul. Sebenarnya kalau sekolah pra ini 6 butir profil pelajar Pancasila itu kuncinya memang Pak. Kabularan. Artinya bagaimana di sekolah ini supaya tidak ada perundungan katanya. Ya. Bully. Nah, jadi kalau kita supaya bisa tidak ada bully, tidak ada perundungan, kita memang satu dengan lain merasa bahwa kita itu saudara sama, ya kan? Ya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, kan kira-kira gitu. Tidak ada istilah kepala sekolah harus seperti ini, tidak. Saya tidak pernah memposisikan diri saya sebagai kepala sekolah. Bahkan paradigma pemimpin itu sekarang kan kata Mas Nadiem itu pelayan. Ya. Jadi hal yang paling utama yang perlu ditekankan atau diterapkan oleh setiap orang yang berada di sekolah ini, apakah yang saya lakukan ini berdampak positif atau tidak terhadap murid? Karena intinya ini kan muridnya ini semuanya. Iya, karena itu tadi sudah berpusat pada siswa itu intinya. Jadi setiap kali kita mau mengambil kebijakan atau mau mengambil sesuatu program yang kita rencanakan, endingnya pertanyaannya memang harus seperti itu. Nah, apakah dampak positifnya terhadap murid? Kalau udah lebih banyaknya mudaratnya, lebih banyaknya actionnya daripada hasilnya, ya kan tentu ini kan hasil evaluasi namanya. Betul. Kemudian saya sebagai pribadi, sebagai pemimpin di sini, saya juga punya prinsip seperti ini. Saya memang pelayan gitu. Nggak pernah merasa, saya kan lebih tinggi dari mereka. Nggak bisa kalau nggak saya tekan, nggak boleh berpikiran seperti itu. Kita memang benar-benar pelayan kan gitu. Iya betul. Dan tentunya supaya kita bisa diikut orang, ya tentunya apa yang mau kita programkan itu kita harus sebagai ujung tombak kita duluan kan gitu. Kita katakan misalkan sesuatu kita mau katakan, sementara sesuatu itu di diri kita pun nggak tercermin. Nah, saya waktu sekolah penggerak itu saya bilang seperti itu. Nah, dan memang ya nanti kan abang kalau kemari kan bisa cek
Tapi yang namanya memang mau melakukan sesuatu itu, yang namanya ada pro ada kontra, ya udah pasti. Yang baik pun kita lakukan, selalunya ada yang memang nggak senang kan gitu. Itulah gangguan itu Pak. Nah itulah gangguan itu. Nah cuma kan kita kan seperti yang saya bilang tadi, sepanjang itu kita rasa katakan berdampak positif terhadap anak, terhadap sekolah, jangan mundur, apalagi kita kan bisa hitung persentasenya. Tapi kalau kita ambil suatu kebijakan 80% menolak, 20% cuma setuju, itu kan nggak pernah. Tapi kalau istilahnya katakan udah 90% yang mendukung dan ini memang ternyata betul-betul positif, ya kita bukan mau bilang abaikan yang 10, tapi ya kita juga memang harus tetap maju. Karena tak ada keberhasilan tanpa tantangan, kan kira-kira gitu. Pas itu Pak. Ya. Makanya itu tadi Pak. Jadi jawaban Bapak di sini sebenarnya kalau dari saya baca, ya itulah tadi ada beberapa persen yang tidak misalkan setuju misalkan. Nah, solusinya juga sudah ada di Bapak juga barusan tadi bicarakan, sebenarnya sudah ada solusi di situ. Ya, harusnya kan seperti itu. Jangan jadi pemimpin kalau yang pro katakanlah bela-belain, yang kontra dilawan-lawan, itu kan bukan pemimpin. Harus kita sanggup merangkul orang yang pro dan kontra dengan kita, supaya kalaupun ada benih-benih katakan perselisihan, dia tidak membesar. Betul. Dia tidak membesar, kalau bisa mengecil. Kalau tetap aja dia kan udah syukur kan gitu. Ya, syukur betul. Bisa jadi kayak anak juga. Kebetulan program yang kita tawarkan itu ya memang tidak sesuai dengan keadaan apa anak kan gitu juga. Kita mengajar sesuatu itu dia nggak tertarik sama dia, bukan pula berarti dia nggak hebat. Dia mungkin tertarik hal yang lain kan gitu. Nanti di program yang lain lagi ya kan bisa seperti itu. Katakan kalau misalnya kita katakan misalkan bagaimana kalau supaya anak kita hebat, kita beli alat musik. Pasti orang pencinta musik lebih dukung duluan ya kan. Tapi kalau yang suka olahraga dia lebih senang sebenarnya beli bola. Ya. Oh gitu ya. Kan setelah kita lakukan ini, tahap berikutnya yang apa kita tadi ya kita apakan kira-kira gitu. Oke Pak, ini kan kita sudah di akhir sesi nih, di akhir sesi. Sekarang ini dari tadi lah bincang-bincang kita panjang kali lebar ini, jadi rumus matematika kondisinya. Panjang-panjang tadi. Kira-kira kesimpulannya seperti apa Pak? Mulai dari masalah, baru prosesnya seperti apa, baru tindak lanjutnya cara mengatasinya seperti apa gitu. Kalau menurut Bapak gitu tadi dari awal mulai dari masalahnya gitu maksudnya. Kalau kesimpulan dari saya, mari pertama kita lihat bahwa atau kita bahwa program sekolah penggerak adalah suatu program yang bagus itu. Iya betul. Kalau kita katakan sudah program itu merupakan program yang bagus, dari apa yang sudah kita sepakati, cara-cara yang sudah kita terangkan tadi itu kita laksanakan dengan konsisten, kan gitu. Nah, tapi jangan lupa seperti yang saya katakan, keberhasilan suatu program itu memang harus dibarengi dengan keikhlasan dan ketulusan, kan gitu. Artinya sepanjang setiap program yang kita buat itu bermuaranya ke siswa, jangan pernah mundur, maju terus. Kira-kira gitu kalau kesimpulan dari saya. Itu ya. Artinya memang programnya sudah bagus kondisinya, sudah bagus. Yang penting ya kita harus tetap semangat dijalankan walaupun di situ banyak tantangan tadi ya Pak. Misalkan dari mindset guru tadi kan belum satu persepsi misalkan itu, ya itu termasuk tantangan tadi ya. Yang penting tetap semangat ya Pak ya. Sepanjang kita lakukan itu dengan ikhlas hati dan tulus, saya rasa tinggal waktu yang menjawab itu. Kalaupun baru bisa katakan guru kita ada 50, baru bisa 20 bulan pertama, 25 bulan kedua, tapi yakinlah, saya rasa waktu akan menjawab itu gitu. Karena banyak tadi Pak, misalkan dari tadi kan kalau dari masalah yang saya tangkap ada mulai dari awal itu kayak rapot, baru ada persepsi mindset guru, baru misalkan ada dari alumni tadi, alumni kan pengen juga itu berbaur di sekolah, baru ada istilahnya tentang pengadaan lingkungan supaya nyaman anak-anak itu seperti apa. Nah itu kan termasuk daripada tantangan di sini kan gitu Pak. Jadi menurut Bapak itu tadi kalau umpamanya disimpulkan kan tetap dijalankan, tetap semangat, yang penting dengan ikhlas hati lah kan seperti nanti lama-lama kan akan berjalan. Nah itu maksudnya pastilah mestinya. Nah itu yang kalau kita yang namanya jadi itu kan memang harus optimis kalau menurut saya begitu. Yang jelas kan ada juga guru kita itu memberikan statement negatif, ganti menteri, ganti kurikulum, apapun dibuat ini hanya slogan saja, iya kan pasti ada seperti itu. Betul. Semangatnya itu hanya pertama-tama saja itu, nanti lama-lama enggak juga kan gitu. Ya, kita kan nggak boleh seperti itu sebagai pemimpin, kita memang harus selalu optimis. Tetap optimis ya Pak ya, itu intinya. Yang namanya program pemerintah ini, ya kan memang ya kita harus sambut dengan positif.
Karena Betul, kita betul. adalah salah satu katakan aparatur, bukan aparatur negara. Kita lah katakan pelayan negara ini. Kalau ada tugas yang diberikan sama kita, ya itu memang harus jadi tanggung jawab kita dan memang kita harus ikhlas dulu. Saya rasa itu. Oke, betul, betul, betul. Oke, Pak, kemungkinan pembahasannya kita sampai di sini. Tapi nanti saya coba evaluasi, istilahnya kita bincang-bincang ke depan. Kalau bisa sudah ada perubahan ya, Pak ya. Oh ya, siap. Kalau bisa sudah ada perubahan, artinya nanti bincang-bincang bulan depan misalkan kita tinggal koordinasi, ya paling tidak sedikitnya sudah ada lah ya yang membedakan dari yang sekarang kan gitu. Ya. Sudah ada kan gitu, Pak ya. Entah dari sedikit pun tidak masalah, yang penting sudah berjalan kan gitu intinya kan. Dari semua sisi kita buat berubah, Pak. Cuma mungkin persentasenya mungkin pelan-pelan. Ya, yang penting apa yang sudah kita programkan, termasuk dari sisi alumni, termasuk dari sisi orang tua, termasuk dari semuanya. Keindahan apa ya, ini sering berjalan, ya memang itu yang pasti kita berjalan. Iya. Oke, Pak, kalau begitu kita kayaknya sesinya sampai di sini saja. Ya mudah-mudahan nanti saya doakan berjalan dengan lancar lah. Yang penting kita sehat-sehat ya, Pak ya. Ya. Sehat-sehat. Nanti kita akan bertemu mudah-mudahan secara luring langsung bisa di bulan ini juga itu maksudnya. Tapi dengan hal yang kegiatan lain atau ya lokakarya misalkan atau penguatan komite bareng-bareng bersama semua kelas dikumpulkan misalkan atau semua sekolah berjumpa yang tingkat SMA. Ya, kami siap tunggu kurikulumnya ahli. Tentunya bisa atau mempercepat proses pencapaian apa yang sudah kita buat. Iya. Oke, kalau begitu ya Pak, ini saya akan kayaknya stop nih recordnya. Nanti saya akan uploadkan sebentar. Kalau begitu untuk bincang-bincang kita hari ini kita akhiri sampai di sini ya Pak ya. Oke Bang, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.